Detik.com. Ini udah mulai kreatif nih kita cara kita udah mulai membukanya. merasa memiliki acara ini. Kemarin masih numpang. Masih cabutan ya? Masih Iya kan? cabutan di dalam belantika industri, Betul. dunia-dunia politik ini kita mulai memahami bagaimana cara mengkudeta sebuah acara pemiliknya. Yang tadinya anak kos-kosan udah Ya. mulai bisa nyicil lah. Ya, udah Minimal mulai. kosnya yang tadinya bayarnya per bulan udah mulai bayar 6 Ya, bulan. udah mulai punya teras. Iya. Punya balai-balai. Betul. Kan, Tapi bisa biasa kalau di ngopi-ngopi. balai-balai, di teras itu lebih enak kita ngopi dan makan gorengan sih, Bos. Yoi, dan iya enak banget loh. Ngopi dan makan gorengan. Iya, tapi sekarang ada problem, Iya. Problemnya bukan karena apa-apa, gorengan tetap ada, gorengan tetap bisa dinikmati oleh masyarakat di mana-mana. Tapi kalau lihat minyak itu hitam banget, Ri. Waduh, bridgingnya mantap banget tuh. Kenapa? Minyak gorengnya itu hitam banget, kenapa? Karena nggak diganti-ganti sama tukang Anda sama ini tukang black gorengan. campaign abang-abang gorengan berarti. Enggak, beberapa hal, Oh, iya. beberapa yang gue temukan Oke, ya. oke, oke. Ya, Karena bukan karena inginnya abang itu, betul. tapi emang situasi Yang memaksa dia, mereka semua itu untuk apa namanya? Ya gitulah, Ri. Iya, harus menggunakan apa yang mereka punya. Betul. Karena minyak goreng menjadi problem. Minyak goreng adalah bagian dari kehidupan Iya. rakyat dan itu menjadi persoalan rakyat juga hari Karena ini. nggak mungkin juga tukang gorengan jual satu bakwan harga 3.500 kan. Apalagi disuruh makan rebus-rebusan. Oke, kita akan membahas tidak hanya minyak goreng, Ri. Minyak goreng ini hanya satu part aja, Iya. satu item dari komoditas kita. Betul. Kalau bicara komoditas ini harus diatur dan masuk ke level politik juga. Betul, betul. Jadi bagaimana politik komoditas Iya. kita digoreng-goreng juga jadi komoditas Iya, politik. betul. Ya, Itu katanya ada komoditas sabotase, ini nggak Bos. mungkin nggak ada hubungannya sama politik komoditas ini. Wong Belanda nyampe sini ya karena komoditas kan? Betul juga, Iya, benar-benar. betul. Ya Dan kan? apa yang terjadi benar juga tuh Pak Zul tuh. Ukraina Rusia barang ini. Nggak ada. Nah, Anda jangan itu. komoditas dong. bener. Iya, iya, betul. Kan betul. naik gara-gara Iya, gandum segala macam gitu apa ya. apa bunga Iya. matahari itu yang Betul, menjadi betul, apa betul. namanya bahan baku minyak di Iya. Eropa karena Anda nggak udah pakai CPO, lama-lama udah kayak netizen. ya. Oke, bisa langsung ahli saja semuanya kita Anda bersama nih. Budi Adiputro Dan dan Ari Putra host cabutan. bersama kita di Adu Perspektif. Dah. Oke. Oke, menarik nih. Ini welcome to Adu Perspektif. Ulang lagi. bumper terlama tempat kita beradu-adu gagasan, beradu-adu perspektif dan tentu saja tidak ada kesimpulan. Anda simpulkan sendiri karena netizen adalah ahli segalanya, ahli perang dingin, ahli hubungan internasional, Ahli gorengan, dan ahli apapun lah. sabotase politik Iya, dan katanya. mengerti semua netizen tuh dah. Karena kata minyak goreng langka nih, kata Netizen? senior kita enggak. Oh, senior. Senior kita Iya. yang menginspirasi netizen. Iya, Katanya coba. ada sabotase politik barang ini. Perkenalkanlah dulu abang ini. Iya, kita kenalkan dulu senior kita, abang kita nih yang ada di pojok udah lama juga nih nggak beradu perspektif dan menghiasi ruang publik kita dengan opini cerdasnya. Iya. Ada Boni Hargens. Wey, Bang Boni. Yang kedua, Dit. Udah cukup berlebihan belum kita memperkenalkan dulu? Ini heboh banget sih. Iya, iya. Oke, dan Iya. yang kedua nih. Yang kedua karena gue pakai batik hari ini. Apa Gua tadi hubungannya, Bos? sore gue habis bicara di DPR tadi. Oh. Iya kan. Bagaimanapun DPR ini adalah institusi yang terbuka gitu. Jadi siapapun boleh masuk. Pamdalnya lebih ramah biasanya daripada instansi lain. Kecuali lu parkir di posisi pimpinan, lu diusir gitu. ngambil Enggak, parkiran bukan kedua. bukan parkir. Kalau kecuali ngambil kursinya. Kursi yang mahal. Atau palu, gitu. Bos. Parkir situ gampang. Iya, langsung saja. Palu. Langsung. Siapa? Dit. Wah, langsung saja kita perkenalkan Mbak Lulun Nur Hamidah dari PKB dan Komisi 4 ini ngurusin pangan, ngurusin macam-macam. Tapi gue pengen ini deh, yang langsung aja ke Bang Boni ini menarik. Ini bicara kalau kemarin kan kita kan ini selama 3 bulan ini kan rakyat terutama tukang gorengannya dibuat resah nih Bang Boni, pecel lele segala macam, wajahnya udah agak gitu melihat Kayak siapa minyaknya itu agak hitam gitu, bukan karena dia memang malas ganti minyak, tapi kan harganya nggak dia terjangkau, ikut antri ya. langka. Nah, Dia nggak ikut Bang Boni ini yang menarik, ini bukan hanya soal kelangkaan, mafia atau masalah-masalah ekonomi lainnya. Boni Hargens bilang ini ada aroma amis sabotase politik katanya di sini. Ya, Boni Hargen ini tim gorengan apa rebus-rebusan? Itu belum ada. Enggak. Gimana? Ya, ayo. Coba kasih dulu. Ya susah begini.
Kan saya analis politik. Iya. Tentu banyak peristiwa, banyak kejadian di dalam panggung politik ini, di atas panggung politik yang bisa multitafsir dan memang hakikatnya multitafsir. Dan saya menafsirnya bahwa ini sabotase. Kenapa saya katakan ini sabotase? Itu sebetulnya konstruksi wacana ini, peristiwa ini terjadi. Lingkungan strategisnya. Dia muncul ketika kita semua sedang sibuk mendiskusikan IKN. Dan ketika saat yang sama juga pemerintah mengevaluasi kebijakan PPKM. Dan ini terkait dengan pandemi. Dan semua itu kemudian tiba-tiba tenggelam ini wacananya, muncul kejadian kelangkaan minyak goreng. Nah, saya coba kumpulkan informasi, kita coba berdiskusi, tanya kepada banyak pihak yang memang berkecimpung di isu ekonomi. Lalu kita akhirnya menemukan banyak daftar pengusaha yang memang juga melakukan pembelian secara besar-besaran yang dalam istilah penimbunan itu. Ya, dan akhirnya terbongkar juga di Sumatera Utara. Ada yang nimbun sampai 1,1 juta liter. Terus kemudian juga masih banyak nama sih orang besar. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini sebuah peristiwa ekonomi ansih? Ansih artinya just economic issue. Atau masalah supply demand yang nggak seimbang aja nih. Atau there must be something bigger than that yang ada di balik semua ini. Saya lebih melihat karena analis politik. Karena orang-orang yang terlibat ini ternyata adalah pengusaha yang juga punya relasi politik dengan elit partai, dengan oknum-oknum yang juga bekerja di politik. Saya berkesimpulan ini suatu strategi politik dan masuk dalam kategori yang namanya sabotase politik. Sabotase, political sabotage itu secara teori segala upaya untuk melemahkan pemerintah. Dan itu secara sengaja ya Bang? Secara sengaja. Bentuknya itu bisa sistematis. Exactly. Nah itu tindakan-tindakan disruptif dan sebagainya. Jadi kelangkaan yang by design dirancang bisa kasat mata ini tujuan ekonomi tentu saja. Tetapi ada hidden agenda yaitu untuk melakukan pelemahan citra pemerintah. Apalagi saat yang sama kita lagi dibenturkan oleh wacana pemilu ditunda atau tidak, presiden 3 periode atau tidak, dan seterusnya. Seakan-akan wacana macam ini sesuatu yang angker gitu ya. Padahal orang sekian lama berteriak soal turunkan Jokowi pro asing, kan itu semua itu wacana bahwa dalam demokrasi itu boleh. Yang tidak boleh kan bahwa bagaimana mengoperasionalisasi wacana-wacana itu yang justru bertentangan dengan konstitusi. Kan itu. Ya. Makanya di tengah situasi yang rumit ini tiba-tiba muncul kelangkaan, saya kira tidak berdiri sendiri. Pasti ada dimensi politik dalam peristiwa ekonomi ini. Dan secara untuk media ini agak lebih bold gitu ketika Bang Boni bilang ini political sabotage gitu ya. Jadi ini seksi sekali Bang untuk media, untuk publik, dan ini menyita publik. Oh iya ya, ini bukan ekonomi ansih, bukan masalah supply demand, bukan hanya orang sedikit menimbun atau masalah ekspor yang terlalu banyak gitu, tapi ada political sabotage untuk hal-hal lain. Tapi juga tadi Mbak Lulu sempat cerita sama gua Bos, bahwa ini yang juga off kamera nih. Iya, ada soal tata kelola juga gitu. Jangan-jangan ada tata kelola yang bermasalah atau gimana gitu, Mbak Lulu, silakan. Nah, Mbak Lulu, ini langsung kita tadi tusuk ke jantung persoalannya. Ini orang partai kan. Ini political sabotage. Anda sebagai saya kira orang kiri politik dan nih. kanan saya kira pasti juga punya dimensi yang sama-sama oke ya. Nggak ada peristiwa politik yang kemudian tidak dianggap sebagai politik gitu. Jadi dalam konteks ekonomi politik sebenarnya ini juga ketemu. Saya bahkan pernah mengatakan kalau misalkan kisruh yang terkait dengan minyak goreng ini nggak cepat untuk diselesaikan, justru yang kita khawatirkan ada pertanyaan tentang kredibilitas pemerintah, dan itu yang kemudian dikonfirmasi sama Bung Boni itu. Jadi kredibilitas pemerintah dalam hal menjamin hak rakyat yang terkait dengan pangan. Pangan bukan hanya sekedar ada, tetapi pangan itu juga yang terjangkau oleh umumnya dan sebagian besar masyarakat itu. Nah yang kedua, kita kan belum pernah mengalami situasi ini sebenarnya. Kenapa? Karena kita ini negeri sawit itu. Makanya kita bilang ini kok jadi paradok. Ini kan menjadi ironi. Ketika rapat paripurna saya bilang, saya kasih judul nih statement saya di rapat paripurna, ini paradok atau ironi negeri surga yang semuanya bisa tumbuh, terutama sawit kita, tetapi kemudian rakyat harus antri dan bahkan harus meninggal dunia, mati karena akses terhadap minyak goreng itu sedemikian luar biasanya.
So it's pasti something wrong ya. Jadi pasti kemudian ada dimensi politik itu sangat mungkin itu pengamat yang harus bicara, tetapi bahwa semua kebijakan pangan kalau kemudian tidak diatur dengan sangat baik pasti akan punya implikasi secara politik gitu. Oke. Kebijakan pangan yang kalau tidak diatur dengan baik pasti punya implikasi pasti politik. Itu. Dulu kondisinya yang saat ini gimana? Ya, dulu ketika 97 misalkan ada krisis moneter ya, kemudian menjadi krisis ekonomi dan kemudian itu menjadi pintu gerbang adanya gerakan reformasi. Kita tidak sampai punya imajinasi akan ada gelombang yang seperti itu, tetapi bahwa dalam banyak peristiwa perubahan besar di berbagai belahan dunia, banyak yang kemudian dipicu oleh peristiwa-peristiwa yang semula mungkin kecil dan itu kemudian terakumulasi dan dikapitalisasi atau dipolitisasi sehingga itu kemudian menjadi peristiwa politik. Nah, Anda lihat ini ada tadi nggak? Ada kecurigaan behind the scenes untuk masuk politik, ada IKN, ada 3 periode, macam-macam tadi Bang Boni udah kasih alasan. Ya saya kira Atau itu biar Bang Boni ya. Iya, udah gini. pasti. Oke, kalau ini misalkan Bang Atau Boni ini Anda tetapi lihat gini. ini kejahatan aja. Kalau saya kejahatan bilang para ya, saya mafia harus katanya. fokus mengatakan bahwa pertama, pangan itu persoalan hak asasi manusia. Pangan itu adalah hak konstitusional. Dan kalau kita lihat kisruhnya, misalkan kita fokus kepada isu sawit, maka sebenarnya ada peristiwa bahwa it's too much. Ada keserakahan yang luar biasa yang itu beyond akal sehat kita, yang itu dilakukan oleh beberapa pihak yang memanfaatkan situasi apapun situasi itu. Ini yang menarik Bung Boni, bahwa ada sebagian orang yang mengambil keuntungan dari situasi krisis pandemik di tingkatan dunia dengan naiknya harga CPO yang seharusnya ini menjadi kabar gembira dong bagi eksportir misalnya, tetapi kita gagah kan, ya, negara pengekspor sawit kan. Tapi ini ternyata nggak cukup. Jadi justru keuntungan dari melakukan ekspor CPO karena ada harga yang berlebih itu maunya mereka juga mendapatkan yang lain dan yang lebih lagi. Sehingga mereka nggak ingin berbagi dengan rakyat kita. Memang. Ini yang paling berbahaya. Gimana? Otokritik sih ada sih, brother. Saya pertama heran tuh Menteri Perdagangan kemana aja? Kenapa tiba-tiba ketika semua kalau orang... kata Mbak Lulu Menteri Perdagangan dikerjain, Bang. Artinya kan ketika semua orang kehabisan minyak goreng, nggak mampu beli saking mahalnya, baru Menteri Perdagangan bicara tapi bahkan lebih banyak bicara semacam pengamat bahwa banyak penimbun, kami akan konferensi pers menyebut siapa nih. Mirip Boni Hargen saya ngomongnya ya. Tapi itu kan urusan polisi toh. Ya kenapa sih nggak percaya ke polisi aja? Nah justru itu persoalannya. Kalau dapat clue kan kasih ke polisi dong. Itu yang dia lakukan. Yang saya mau pertanyakan sebenarnya, ketika misalnya menteri mengatakan bahwa dia udah kantongin nama-nama para mafia pangan dan dia udah serahkan kepada pihak kepolisian, dan saya dalam kesempatan di rapat paripurna justru kemudian mempertanyakan nuwun sewu, di mana kemudian Barreskrim dan kemudian Polri, apa yang kemudian mereka lakukan untuk follow up atas situasi yang sebenarnya sudah masuk kejahatan pangan. Polisi kan bingung karena kan kalau pakai istilah mafia begini, kalau pakai istilah mafia ya. Karena Menteri Perdagangan loh istilah mafia itu dari Pak Menteri loh. Karena polisi sudah menjelaskan istilah mafia itu kan artinya gerombolan. Ya karena kata mafia itu sendiri ya, biar kita semua tahu itu kan sebetulnya singkatan aja. Ketika abad pertengahan itu mafia La Cosa Nostra yang sangat populer di Sisilia, atau bahasa Latin itu Res Nostra lah, perihal kita istilahnya. Ini kelompok mafia besar. Lalu muncul istilah mafia itu singkatan dari Morte alla Francia Italia Anela. Mafia itu singkatan dari itu artinya bahwa kematian bagi Prancis adalah Italia. Nah itu singkatannya. Kata mafia ini kemudian mengacu kepada organisasi seperti Triad di Cina, Yakuza di Jepang, terus atau Russian Mafia, kita semua tahu itulah. Nah artinya bahwa ketika you bicara mafia, you are talking about an organization which is very well organized, right? Artinya kalau nggak ada buktinya, nggak ada ininya, kan kemudian polisi bingung toh, karena polisi bicara hukum. Bahasa yang harus termaktub di dalam konstitusi undang-undang, peraturan perundang-undangan. Material. Nah, tapi kalau dia pakai istilah ada orang-orang jahat yang menimbun something like that, ya oke lah. Atau kalau saya bicara ini ada mafia, misalnya seperti itu, tapi saya nggak akan pakai kata mafia sih. Ya, Basil, ini untuk kejahatan aja. konteks ini, untuk konteks ini ya.
Kalau untuk mafia lain-lain kayak migas itu saya tahu mafia. Ya, Kenapa saya kata mafia? Karena well organized. Kalau ini kan insidental dan artinya bahwa mafia musiman. Kejadian musiman yang didesain oleh kepentingan politik. Tapi sebentar, saya tidak tahu. Mafia musiman yang didesain oleh kepentingan politik. Saya mempertahankan tesis saya bahwa ini sabotase politik. Tetapi benar gini, ini musiman atau tidak musiman, sebenarnya saya tadi juga bilang ya di balik layar, sebenarnya kalau mau lihat konteksnya minyak goreng, ini ada persoalan hulu hilir yang agak sangat menarik. Mungkin publik tidak tahu bahkan dari mana sih sebenarnya, terutama ini yang terkait dengan intervensi minyak goreng sebenarnya. Minyak goreng itu kan tidak dibuat dari singkong kan. Minyak goreng kita ini masih terbuat dari sawit juga. Jadi memang ada penguasaan dari hulu hilir yang sementara ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Misalkan mereka juga punya kebun kelapa sawit dengan jumlah yang sangat besar, misalkan jutaan hektar misalnya. Tetapi mereka juga yang punya produksi minyak goreng. Mereka juga menguasai jalur distribusi, mereka juga menguasai retailnya. Dan kemudian mereka juga yang menikmati insentif-insentif lain dari pungutan ekspor dari sawit ini gitu. Dan menurut saya ini yang ketika aku tadi bilang bahwa ada keserakahan yang sebenarnya nyaris tanpa batas yang sangat kita prihatinkan dalam situasi ini, yang sebenarnya perusahaan-perusahaan ini atau orang per orang tertentu sudah mendapatkan luar biasa keuntungan dari harga CPO yang naik di pasaran internasional. Tetapi kemudian ketika ada kebutuhan di dalam negeri yang memang harus dipenuhin dong, ya kan? Katakanlah itu DMO, Domestic Market Obligations, itu 20% atau 30% itu tidak banyak. Apa ini kemudian juga yang tidak mau itu dibagi? Ini kan Pak Menteri bilang bahwa banyak yang ngambil minyak konsumsi rumah tangga dialihkan ke industri. Bocor. Ya, itu bocor. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa setelah ada kebakaran baru teriak, kenapa sebelum ada kemungkinan terjadi kebakaran enggak? Artinya gini loh, kan siap payung sebelum hujan, Pak. Maka pertanyaan saya adalah di kementerian ini ada nggak sih sebetulnya tim analis yang punya kemampuan untuk memprediksi kemungkinan ATHG lah, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Ya kan ini kita bicara soal strategi. Kita harusnya cek ya, harusnya dari orang ini dari pemerintah harus benar. Dan ini pekerjaan yang harusnya bertahun-tahun ya udah berulang kali. Gitu. Iya, artinya kan seorang menteri dia tidak hanya ada di satu posisi dan menjalankan kekuasaan just untuk kekuasaan. Tetapi kalau memang untuk mengabdi kepada konstitusi dan kepentingan bangsa dan negara, maka dia tahu apa yang harus dilakukan, yaitu mempersiapkan perangkat human resources-nya untuk bisa menangkal kemungkinan ancaman dan segala macam. Kita kembali ke hal yang basic sekali. Boleh tampilkan satu artikel yang ini menurutku tadi lagi-lagi anomali yang bagaimana masyarakat harus menilai dan melihat permasalahan ini. Yang tadi kata Mbak Lulu, boleh ditampilkan artikelnya sebuah anomali bahwa Indonesia negara yang kaya akan sawit. Ini seperti kayak tikus mati di lumbung padi gitu kan. Eksportir terbesar. Eksportir terbesar. Ini apa yang salah dan bagaimana kita bisa menerima kenyataan ini? Sebuah anomali yang agak menyakitkan sebenarnya di hati kita nih. Mbak Lulu yang sehari-hari nih melihat ini dari dekat dalam rapat-rapat dan pemantauan langsung di Komisi 4. Iya, mungkin ini kembali ke basic lagi ya Mbak ya? Ya, kita memang agak kembali ke basic ya. Memang mungkin yang kita sebut bahwa politik pangan kita memang secara keseluruhan memang harus dikoreksi secara mendasar gitu. Dan kita kembali, kalau kita bicara kembali kepada semangat apakah itu konstitusi atau bahkan baik itu undang-undang pangan, undang-undang pelindungan tentang petani kecil atau bahkan undang-undang perkebunan, sebenarnya juga sudah cukup jelas sebenarnya bagaimana semua sumber daya dan alam ini yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan itu harus negara yang mengelola. Nah, ketika kemudian ada pergeseran, terjadi liberalisasi yang sangat luar biasa, kita tidak menentang soal privatisasi sebenarnya, tetapi kalau liberalisasinya juga tanpa batas dan akhirnya kontrol negara juga sangat lemah terhadap semua resources yang kita miliki, ini semua sebenarnya sudah bisa diperkirakan. Contoh aja misalkan tentang penguasaan sawit. Ada sekian juta lah, kita data persisnya kita juga minta ke kementerian agak bingung, tetapi konon misalkan Kementerian LHK juga pernah melaporkan mungkin 3 juta hektar atau lebih, itu justru ada lahan yang ilegal dan itu digunakan untuk apa? Perkebunan sawit. Dan kebunan sawit ini kan sudah lama dia melakukan kerja-kerja produksi, ya kan?
tetapi kemudian ilegal dari sisi penguasaan lahannya, itu artinya mereka juga tidak membayar, tidak ada pajak dan seterusnya. Dan itu kemudian tidak dilakukan tindakan apa-apa, kecuali kemudian melalui Undang-Undang Ciptaker dikasih pasal keterlanjuran dan mereka hanya diwajibkan untuk mengurus registrasi atau administrasinya sehingga kemudian menjadi legal. Nah ini yang berbahaya gitu. Terus yang kemudian yang kedua yang terkait dengan soal pungutan dana sawit yang itu juga amanat Undang-Undang Nomor 39 tentang perkebunan bahwa dibentuk dana pungutan sawit dari hasil ekspor. Yang mana salah satunya itu kan untuk meningkatkan SDM-nya petani sawit kita, kemudian juga untuk peremajaan sawit karena umur rata-ratanya udah 25 tahun, ada 2,7 hektar sawit kita yang potensial harus replanting. Tetapi apa yang terjadi dari tahun 2015 sampai sekarang hampir terkumpul 139 triliun, tetapi 110 triliunnya dipakai untuk apa? Untuk biodiesel. Biodiesel itu bukan mandat dari BPDPKS. Undang-undang tidak pernah menyebutkan atau bahwa sawit fund ini ya biasa kita kenal. Undang-undang Undang-Undang Perkebunan yang melahirkan BPDPKS tidak ada menyebutkan bahwa dana pungutan ini bisa digunakan untuk biodiesel. Tetapi ternyata 110 triliun itu justru diberikan insentif itu untuk siapa? Untuk korporasi yang punya perkebunan sawit tadi. Jadi mereka disuruh bikin biodiesel, kemudian biodieselnya disuruh beli Pertamina dan itu BUMN. Sementara Pertamina justru tidak bikin biodieselnya. Sementara berapa persen yang dipakai untuk petani sawit kita? Yang dia memiliki luasan lahan sekitar 40% dari total sawit kita. Hanya bisa menikmati 4,6% atau hanya 6,9 triliun. Jadi antara penguasaan 79 triliun untuk dipakai yang lain dan kemudian yang hanya 4,6%-nya untuk untuk petani sawit rakyat. Nah, khusus yang terkait gonjang-ganjing minyak sawit ini kemudian yang saya benar-benar agak tersentak ketika ada intervensi 3,7 triliun yang itu diambilkan dari BPDPKS yang itu lagi-lagi sebenarnya bukan tugasnya BPDPKS ya kan. Itu diberikan untuk siapa? Subsidi untuk produsen. Oke. Coba. Jadi ini ada satu pihak yang mendapatkan semua facility, privilege, kemudian juga insentif, subsidi yang bertumpuk-tumpuk berlapis-lapis untuk semua urusan. Sementara kemudian yang bagian terbanyak para petani sawit itu hanya menjadi penonton dan bahkan mereka yang kesulitan untuk mengakses minyak gorengnya. Oke. Oke. Ini problem sistemik sekali. Saya kira iya, ini harus dijejakkan dan diluruskan. Bang Boni, kita sahabat senior kita. Oh enggak. Ya, Bang Boni, ada satu statementnya Mbak Lulu menarik tadi. Beliau bilang bahwa ini kita nggak anti privatisasi, tapi ya jangan liberal-liberal amat lah gitu. Ini secara politik kebijakan meaningnya apa ini? Gitu. Nah, Bang sebelum dijawab, kita sudah kehadiran senior kita. Ini ada Bang Rizal Ramli. Rizal Ramli. Yang orang yang konsisten, bukan hanya di hari Valentine dia pakai pink, tapi hari-hari The one biasa. and only Rizal Ramli. Konsisten pink, selalu pink kah? Bang Rizal, apa kabar Bang? Baik, Sehat Bang. Sincere. Saya makan gorengan, Abang kolesterol nggak naik kan? Karena sekarang gorengan itu di tukang-tukang gorengan minyaknya agak hitam Bang, karena susah langka. Jangan mematikan para penggoreng-penggoreng yang kecil. Yang hitam itu yang gede itu loh. Oh iya benar. Tapi sekarang diolah lagi. Oke, Bang Boni Bang Boni, kasih nanti masuk dulu. Bang Rizal Sebetulnya, kasih perspektif. Saya izin lanjut dulu ya Bang. Begini, ini sebetulnya bukan perkara di permukaan, ini kan di permukaan ya. Karena hari ini minyak goreng. Ya besok kita nggak tahu apa. Artinya bahwa ada satu yang lebih besar di balik ini, yaitu sistem berpikir. Sistem berpikir dari kita-kita. Semua orang yang menentukan arus sosial, politik, ekonomi di negara ini. Saya kira di sanalah kita bicara soal ideologi. Nah sekarang kalau kita mau bicara soal angka kuantitatif, coba dibikin survei. Berapa persen sih sebetulnya penentu atau kelas menengah dan termasuk juga para penentu di ruang sosial, politik, ekonomi ini yang benar-benar mengamalkan Pancasila. Di dalam tindak kebijakan maupun di dalam perilaku personalnya. Nah ini juga masih kita nggak tahu karena kan Pancasila demokrasi pun bisa dijadikan tameng toh, bisa menjadi Trojan horse untuk bisa untuk bisa kita ada trauma tersendiri soal itu. Iya untuk mengcover menutupi niat-niat jahat. They use democracy for saya baru menerbitkan buku itu Bang di Pennsylvania.
Itu buku saya berjudul Oligarchy, Catalyzation in Post-Soeharto Indonesia tahun 2021 Desember kemarin. Lagi beredar, bisa beli di Amazon. Ini iklan dikit. Di situ saya mengatakan sebetulnya begini. Ini kan kita bicara bukan soal si A si B kan, tapi kita bicara soal ada satu infrastruktur politik atau ada satu bukan organisasi, ada perangkat besar dari sebuah sistem demokrasi ini yang bermasalah. Di sana kita harus cari masalahnya. Nah, terus kemudian bahwa ada individu yang rusak, ya kita akui itu. Banyak oligarki hitam. Ya, tetapi kan oligarki juga separuhnya itu berguna juga buat kepentingan umum. Ya, dia menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Tetapi ada oligarki yang hitam, yang memang kerjanya adalah menjual isu publik untuk kepentingan ekonomi. Sebagian bahkan membackup gerakan radikalisme, terorisme dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau dia tidak seiring dengan pemerintah yang berkuasa, ya dia akan buat gangguan. Dengan membuat gangguan, dia punya posisi tawar dan ekonominya berjalan. Nah, artinya bahwa inilah situasi kita. Bahwa mengakarkan atau membumikan ideologi Pancasila ke dalam kebijakan-kebijakan dan tindakan politik sosial, ini yang menjadi persoalan. Nah, saya apresiasi pemerintahan Pak Jokowi ini kan karena saya melihat ada upaya serius ke arah sana. Coba mengamalkan betul-betul ayat per ayat, sila per sila dari Pancasila ke dalam kehidupan kita berbangsa dan negara. Tetapi sangat disayangkan bahwa masih ada orang, masih ada parasit, benalu yang nempel-nempel di dalam setiap pemerintahan dari pemilu ke pemilu. Dan disinilah sebetulnya gangguannya. Maka kalau kita bicara soal menyelesaikan ini, tidak akan selesai dalam sehari. Pun kalau kita mengharapkan ini tuntas, nggak akan mungkin. Jadi kepolisian dan segala macam institusi yudikatif itu, law enforcement itu, dia pasti bekerja keras. Tetapi apakah menuntaskan semua masalah? Enggak. Kenapa? Karena letaknya itu pada perilaku politik, perilaku sosial, perilaku ekonomi dari oknum-oknum yang sudah melembaga. Jadi ini benalu saja ya? Benalu parasit yang menempel demokrasi. di oligarki putih kalau bahasanya Mbak Lulu nih. Ya kita belum pernah ketemu sih ya. Kita belum pernah ketemu yang putih dan yang hitam. Warnanya sama semua. Oligarkinya hijau ya. Gue pengen tahu Bang Rizal ini temennya oligarki putih apa hitam? Atau belum, atau masih buta warna Dit. Atau jangan-jangan bagian dari oligarki. Atau ini ya, kuasi oligarki. Silakan Bang Rizal, ini kita bicara politik komoditas dan komoditas politik. Nah, nih, coba Abang terserah lah, mandut aja kita. Mana berani kita tanya sama Abang. Sejak zaman Pak Harto ada berpengaruh, yes. Tapi mereka nggak bisa ngatur-ngatur kebijakan. Nggak bisa pesen undang-undang. Karena leadership Pak Harto kan kuat. Kemudian tim ekonominya Profesor Wijoyo juga kuat. Bahwa mereka lobby, yes. Pada waktu kepemimpinan Habibie, oligarki juga nggak bisa ngatur-ngatur. Kenapa tadi Pak Habibie leadershipnya kuat, timnya juga oke. Waktu zaman Gus Dur, ya nggak bisa oligarki ngatur-ngatur. Gus Dur ada kita gitu loh. Iya kan? Bahwa lobby, boleh, nggak ada masalah. Tapi kebijakan kita yang merumuskan. Karena Abang di lobby habis ya? Iya, macam-macam lah. Iya kan? Dulu hampir semua Taipan tuh nunggu depan kantor saya 50 orang. Dulu tuh gimana mau sih? ketemu, Dulu tuh gimana mau sih ketemu kita 15 menit doang gitu loh. Iya kan? Nah, tapi kita yang merumuskan strategi. Karena public policy untuk rakyat sama negara beda dengan kepentingan swasta gitu loh. Iya kan? Nah, zaman Mbak Mega sama. Mbak Mega kan orangnya gengsinya tinggi. Emang gampang minta Mbak Mega bawa ini bikinin draft undang-undang begini, yang ada lu diusir dari Teguh Umar gitu loh. Iya kan? Jadi kepribadian Mbak Mega nggak mungkin bisa pesan undang-undang dan sebagainya. SBY juga sama. Nah, masa emas oligarki itu terjadi sejak zaman Pak Jokowi, masa emasnya. Kenapa? Pengusaha ini bukan hanya lobby, mereka bagian juga dari sistem. Kebanyakan kan pengusaha nih yang kuasa, ya kan? Jadi mereka pesanlah undang-undang. Misalnya mereka pesan undang-undang Omnibus Law. Ya, itu aja kan mohon maaf ngawur berat.
tujuannya kan untuk menyederhanakan perizinan, mengurangi birokrasi. Hasilnya Undang-Undang Omnibus Law 1000 halaman, penjelasannya 500 halaman, yang ada lebih ruwet lagi. Begitu ruwet, birokrat di bawah paling senang dengan ruwet ini. Istilahnya kalau kita bikin susah, bisa bikin susah, ngapain bikin gampang gitu. Supaya pada nyetor kan. Undang-undang ini harusnya obat dari harusnya kan 20 halaman aja. Ya. Cukup 20 halaman, bukan 1000 halaman plus 500 penjelasan, makin ribet. Makanya tidak ada investor asing yang masuk kecuali di sektor ekstraktif. Di sektor lain nggak ada gitu. Bang, ini pertanyaan awam aja Bang. Misalnya gini, kalau kita tahu di Amerika misalnya kalau Republikan yang menang, polisinya cenderung pro pengusaha gitu dengan pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Kalau Demokrat cenderung ke social security gitu, yang pro poor gitu kan. Nah, ini kan harusnya biasa aja. Masuk ke masa emas oligarki, jangan-jangan memang state policy kita hari ini memang paradigmanya itu pro kepada kelompok pengusaha yang diharapkan trickle down efeknya itu kemana-mana gitu loh Bang. Ya itu sih. Karena kalau kata Bang Boni tadi oligarki juga putih. Banyak menghidupi lapangan kerja. Ada yang kita terjemahkan dengan itu. Bukan. Swasta itu bagus loh. Jangan salah. Ya. Tetapi untuk urusan public policy sama urusan rakyat, swasta itu kepentingannya lain lagi, orientasinya lain lagi. Nah, yang berbahaya di dalam sistem hari ini, apa yang saya sebut dulu peng-peng. Pengusaha merangkap penguasa. Dua-duanya profesi mulia. Pengusaha profesi mulia, pengusaha profesi mulia. Tapi kalau itu di tangan satu orang, rusak negara, rakyat dirugikan. Ya, tidak ada competition. Padahal bahkan kapitalisme harus ada competition gitu. Nah kalau ditanya pidatonya, ideologinya jelas, nawacipta, prakteknya semua bertentangan dengan nawacipta gitu loh. Iya kan? Jadi kagak ada ideologinya ini. Jadi ideologi itu hanya buat kampanye, buat pidato, ya. Tapi kebijakannya kan sebaliknya semua. Kalau kata Bang Boni kan tadi ini benalu aja Bang. Parasit-parasit, jamur-jamur yang kalau kita kasih salep nih mungkin aja dia akan lepas gitu. Ini sih bukan benalu lagi. Kalau Mbak Mega memang bilang kan bahwa nggak mungkin lah kita capai cita-cita kemerdekaan terlalu banyak benalu. Iya kan? Nah pertanyaannya benalunya tuh sopo, ya kan? Di mana? Ya kan? Di pohon. Tapi saya lebih jauh dari sekitar benalu. Ini betul-betul udah merusak. Kejadian hari ini misalnya kelangkaan, ya misalnya soal minyak goreng, 4 bulan nggak beres lah, iya kan? Begitu beres dilepaskan kepada mekanisme pasar. Padahal untuk kebutuhan pokok negara itu harus jelas sikapnya. Kan sudah jelas ada konsumsi HEP. sosial. Sudah ada DMO. Ya tapi kan nggak jalan karena nggak ada leadership. Saya ngalamin hal yang sama tahun 2000, harga CPO naik 100% lebih. Para pengusaha dia bawa jatah domestik untuk ekspor karena nguntungin kan. Akibatnya harga minyak goreng lebih dari 100%. Ya. Solusinya sederhana, saya panggil anak buah saya, waktu itu Menteri Perdagangan Perindustrian, namanya Jenderal Luhut Panjaitan. Orang yang sama ini ya? Ya. Bukan maksudnya yang masih ada sekarang. Ya, saya bilang, Bang kumpulin raja-raja sawit swasta dan BUMN, ini daftarnya. Sampaikan pesan saya. 1, jangan greedy berkelebihan. Sama ya. Kalian kan udah untung di luar, jangan jatah dalam negeri dijual juga keluar. Yang kedua, jangan lupa kacang sama kulitnya. Semua nanam sawit kan di tanah rakyat dikuasain oleh negara. Iya kan? Hanya guna pakai aja ya. Nah, yang kedua pada saat disuruh nanam sawit dikasih bunga sangat murah lewat kredit likuiditas Bank Indonesia yang bunganya hanya 2%. UKM aja 12% loh waktu itu. Iya kan? Yang ketiga, saya bilang, kalau dalam sebulan harga minyak goreng nggak kembali ke normal, gue periksa semua pajaknya dan nggak ada ampun. Aku ingat waktu itu. Jadi pasal terakhirnya agak injek sedikit ya, gitu ya. Aku ingat waktu itu Bang Luhut berdiri tegak depan saya, siap dia,
gue paling senang dapat tugas gini. Kenapa? Gue Kopassus paling senang nginjek kaki orang gitu loh. Oh. Pak, dulu usahanya sama nggak dengan yang sekarang-sekarang? Sama. Beda treatment, beda. Iya kan? Dikumpulin lah kan. Disampaikan pesan. Ya, Bang Luhut bilang, ini bos saya Dr. Rizal Ramli, Menko. Dia itu sipil, tapi kelakuannya kayak Jenderal Bintang 5. Pesannya 3 nih. 1, jangan greedy, berlebihan. Jangan lupa kacang sama kulitnya. Sebulan kalian nggak turun, diperiksa pajaknya, seandainya kalian ditangkap, kalian lobby sama saya, supaya saya bisa lepasin kalian, lobby Menko. Nggak bakal, dia nggak bisa gitu. Hasilnya gimana? Apa? 3 minggu turun lagi normal. Karena masalah ini adalah masalah abundance. Manajemen dari barang berlimpah. Ya. Ini aja pemerintah ini kagak bisa. Apalagi barang langka gitu lah. Kan Pak Lutfi mengatakan kan, saya tidak akan kalah dengan mafia. Saya tidak mau diatur-atur pengusaha. Agak mirip Bang Rizal juga. Coba-coba aku kasih barang dulu. Ini kan tadi Bang Rizal, ini guru saya beliau ini dulu. Luar biasa konsisten. Saya kira persoalannya bukan di Jokowi sih Bang sebetulnya. Karena kan di level operasional ini urusannya menteri yang relevan, yaitu dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Nah tadi kita udah bahas sebelum abang datang, saya sendiri agak heran kenapa menteri ini banyak bicara persis setelah terjadi kebakaran. Ya, kenapa nggak ada strategi antisipasi, kenapa tidak punya langkah deteksi dini. Toh pelaku pasar kan itu aja. Terus kemudian juga konstruksi aktivitas pasar ini kan ya abang ahli ekonomi lah. Semua predictable. Nah, kenapa tiba-tiba kelangkaan ini seperti meteor jatuh ke bumi kan? Semua orang terkejut atau seperti pandemi muncul. Ya, artinya ada yang salah. Saya lebih yakin ada yang salah di kepala Pak Menteri dan juga dalam pelaksanaan tugasnya ke bawah. Ya, dan sekarang semua orang membawa beban ini ke kepolisian kan? Karena kepolisian hari ini sibuk mencari penimbun-penimbun. Yang capek polisi lagi Bang. Okay. Padahal ini kan sebenarnya urusan eksekutif toh. Nah, lalu kelemahan terbesar Menteri Perdagangan juga adalah dia berbicara seperti pengamat. Saya sudah mengantongi nama-nama mafia lah, penimbun dan segala macam. Itu kan omongan kita. Harusnya itu dia tidak perlu bicara ke publik, serahkan datanya ke kepolisian dan kepolisian bisa bertindak. Katanya sudah Bang. Nah, sudah ya. Boleh munculkan juga nggak artikel yang katanya Menteri Perdagangan juga punya kwitansinya ya? Coba lanjut sambil. Ya artinya saya mau mengatakan begini loh, ini kan kita kerepotan karena merespon setiap situasi problem macam ini, tantangan macam itu case by case. Jadi tidak ada kelengkapan berpikir di kepala untuk bisa bahwa kasus ini bisa terjadi pada konteks yang berbeda ke depan, maka perlu ada skenario planning di mana kita punya paradigma berpikir yang pasti untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman atau hambatan tantangan macam ini ke depan, ya kan? Ya. Nah ini akhirnya semua ditangani kasuistik, kasus per kasus. Dan besok apalagi yang langka kan kita nggak tahu. Ya. Nah yang disayangkan di sini adalah Presiden Jokowinya, ya karena tidak di-backup oleh menteri-menteri yang punya kapabilitas, ya punya komitmen moral. Saya nggak yakin juga bahwa dari awal kementerian terkait tidak akan tahu atau tidak bisa menduga terjadi kelangkaan. Okay. Karena aktivitas pengalihan konsumsi minyak konsumsi rumah tangga ke industri, terus kemudian yang menyebabkan akhirnya harga eceran tertinggi itu kemudian juga tidak berlaku lah karena minyak yang dijual jauh melampaui itu kan. Betul. Jauh melampaui HET itu. Bukan hanya jauh Bang, susah didapat. Susah didapat. Sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak. Ada sekarang daerah udah banyak dengan harga yang tinggi itu. Ada daerah yang cerita ke saya harga 1 liter itu sampai 200.000. Ya. Nah ini kan problem yang sangat serius menurut saya. Okay. Dan kalau misalnya hal macam ini tidak ditangani dengan skenario yang lebih besar, saya kira kita berpotensi untuk mengalami yang sama ke depan. Apalagi kita tahu bahwa ini momen-momen politik sedang panas-panasnya. Okay. Nah maka banyak parasit benalu demokrasi juga akan mengambil untung dari situasi macam ini. Mengkapitalisasi momentum macam ini. Yang tadi Anda bilang political sabotage. Itu yang makanya saya katakan ini sabotase politik. Ya kan? Kenapa saya katakan sabotase politik? Karena momen muncul ya persis ketika
Pemerintah itu disudutkan oleh wacana soal IKN, oleh persoalan pandemi, oleh wacana lain-lain. Lalu terjadi hal real yang menyentuh kehidupan masyarakat, yaitu kelangkaan. Dan ini dalam teori revolusi, hal-hal macam ini sangat efektif untuk menciptakan revolusi. Wow. Nah sekarang perang Rusia Cina, Rusia Ukraina. Kita tahu bahwa 23% tepung yang kita pakai dari gandum untuk Indomie dan sebagainya itu dari Ukraina. Sekian persen dari Rusia. Nah sekarang kalau perang berlanjut terjadi kelangkaan juga di situ. Ditambah lagi sudah ada kelangkaan minyak goreng. Bagus kita makan tepung. Apa kabar Indonesia kan? Ya, oke. Nah ini artinya saya katakan bahwa ini momentum yang kritis. Pemerintah harus tangani dengan serius. Jangan sampai ini menjadi bola yang enak untuk ditendang oleh orang-orang seperti Bang Rizal. Tapi kalau Bang Rizal, dia pemikir. Beliau kan pemikir. Jadi dia berpikir strategis. Tapi kalau orang-orang yang di bawah, yang memainkan murni dari sisi politiknya, dia sangat pragmatis. Oke. Bang Rizal, kita ini dihadapkan dengan penjahat ini. Kalau tadi Pak Menteri Perdagangan menganggap juga membuka kwitansi. Apa maknanya kwitansi itu, Bang? Coba tadi dianalisa. Saya sih nggak ngikutin. Tapi sebenarnya buat rakyat kan, yang penting harganya terjangkau. Ada dan terjangkau. Itu yang penting. Kalau hanya mau nangkep-nangkepin siapa bisa aja. Tapi Ari tahulah akhirnya jadi proyek penangkapan gitu loh, ya kan? Yang penting buat rakyat kan harganya terjangkau. Nah, misalnya soal yang lain minyak goreng kedelai. Ya. Memang menteri asal mangap ini ngomong ini gara-gara di Cina ada 5 miliar babi dan babi itu makan kedelai. Staf saya bilang, Bang, babinya lebih banyak dari penduduknya. 402 juta. Babinya lebih banyak. Babi itu nggak makan kedelai, babi makan ampas kedelai. Diagnosa selevel menteri aja sedemikian ngawurnya, apalagi solusinya gitu loh. Nah, jadi kalau dalam kasus kedelai itu adalah case of scarcity, kelangkaan. Ya, memang selama 7 tahun terakhir produksi kedelai anjlok terus. Hanya 270.000 ton. Padahal kita butuh 2,5 juta ton. Kenapa? Nanam kedelai itu rugi buat petani karena dibeli hanya 5.000 perak. Kedelai import 11.000. Nah, kalau kita ingin 3 tahun kita swasembada, kita harus atur Bulog beli kedelai dari petani dengan harga 9.000. Semangat dia. Kenapa? Kedelai itu bukan kayak bawang putih, hanya bisa ditanam di lokasi kayak di Brebes dan lain. Kedelai itu di mana saudara bisa tanam jagung, saudara bisa tanam kedelai. Wow. Iya kan? Jadi bukan Indonesia tuh kan ada yang bilang Indonesia tuh nggak cocok untuk yang kedua, memang kedelai ala Indonesia dong. Kedelai Indonesia produktivitasnya sangat rendah, hanya 1,7 ton per hektar. Penghasil kedelai paling produktif Brazil dan Argentina. Mereka produksinya 3,7 ton per hektar. 2 kali lebih kita. Jadi nggak ribet amat, pemerintah bantu dapetin bibit dari Brazil dan Argentina. 3 tahun kita swasembada, hitungan saya dalam 5 tahun kita justru bisa eksportir kedelai di seluruh Asia. Di Asia ini orang Tionghoa RRC doyan makan tofu, Thailand tofu, Jepang tofu, Korea tofu, tapi tidak bisa nanam kedelai karena cuacanya harus panas. Jadi justru kalau pemimpin yang canggih bisa melihat di balik kesempitan ini ada potensi besar, kita bisa jadi eksportir utama kedelai di Asia, ya. Dan pasti negara-negara ini butuhin semua tiap hari mereka makan tofu. Tapi pemimpin yang kagak jelas, sibuk nyari alasan. Babilah 5 miliar di Cina. Gelok punya gitu. Tapi Bone, itu karena Jokowi dalam memilih menteri, dia lihat siapa yang berjasa di dalam kemenangan dia. Ya, siapa yang ada sumbangannya terlibat dalam pemenangan presiden. Ya, padahal pemimpin itu winning an election, memenangkan pemilu beda dengan how to govern the government. Ya,
ini Jokowi semua balas budi semua, ya kan? Padahal diperlukan orang yang ngerti masalah. Nah ini menentukan legasi kepemimpinan. Ya, Presiden Nixon, ya kan nggak ngerti politik luar negeri. Yang jagoan politik luar negeri namanya Dr. Henry Kissinger. Dia timnya Rockefeller. Nixon begging 3 kali supaya Kissinger mau bantu dia jadi Menteri Luar Negeri. Apa yang terjadi? Legasi Nixon paling besar adalah foreign policy, termasuk menormalisasi buka Cina lebih terbuka. Nah, jadi kalau Jokowi isinya orang-orang yang hanya karena balas budi, nyimpan, ya nggak kemana-mana nih barang. Ya kan? Harus pilih orang yang memang memiliki kompetensi. Jadi bukan hanya sekedar kita under attack mafia, penjahat-penjahat tadi ya, benalu-benalu, tapi ini ada hal yang lebih ada opportunity untuk membuat benalu ini untuk tetap hidup, kata Bang Rizal kira-kira. Jadi ya musimnya gitu loh. Iya, tapi mungkin begini ya, dari kesemuanya tadi juga, kalau konteksnya kami kan karena kita juga yang bikin undang-undang juga ya, bahwa ada persoalan memang yang terkait dengan tata kelola pangan, kemudian soal politik pangan kita, Bang Rizal, itu benar karena yang memungkinkan kemudian apakah itu disebutannya mafia atau penjahat atau yang greedy itu memang kemudian bisa eksis gitu. Nah, ketika undang-undang pangan itu juga dilahirkan dan di sana ada mandat untuk membentuk badan pangan, ini kan juga ada semangat yang sangat kuat agar kita sudah bisa antisipatif apabila terjadi kejadian-kejadian yang seperti ini. Jadi hulu hilir itu harus menjadi semacam kebijakan yang terintegrasi, yang komprehensif, yang tidak saling kemudian tumbang tindih dan itu kemudian dibentuknya badan pangan yang baru kemarin kemudian ada Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Walaupun kita juga nggak tahu apa yang kemudian dikerjakan karena sejak 1 tahun ketika Presnya turun atau kemudian juga baru ada kepalanya dan kita nggak tahu apa yang dia lakukan ketika juga ada kisah seperti ini. Itu mitra Komisi 4 juga ya Mbak nanti ya? Itu juga belum ditentukan itu menjadi mitranya siapa. Nah kita hanya khawatir memang kalau kemudian tidak ada politik yang kuat pangan kita yang berpihak kepada misalnya di bawah konstitusi kita dan juga undang-undang, maka yang terjadi ya mekanisme-mekanisme yang memang dinilai sangat liberal. Dan itu sangat berbahaya, karena apa? Karena penduduk kita juga jumlahnya sangat banyak. Kemudian yang namanya ancaman, gangguan itu juga pasti bisa terjadi. Dulu mungkin nggak berpikir bahwa pandemi itu sudah ada. Tetapi berkali-kali sebenarnya kita udah ingatkan sebelum terjadi pandemi COVID bahwa kalau Indonesia terlalu besar tingkat ketergantungan kita misalnya pada importasi, maka yang terjadi kita sebenarnya fondasi kita menjadi sangat rapuh. Kedelai saya mau komentarin sedikit ya Bang Rizal, bahwa selain memang kedelai kita per hektarnya itu tidak terlalu kompetitif hanya segitu, tetapi sebenarnya karena ada kebijakan importasi kedelai yang tanpa batas. Jadi ketika kedelai itu dikeluarkan dari Bulog dan kemudian itu diserahkan pada mekanisme pasar, maka sejak itulah yang namanya kedelai itu tidak lagi dianggap sebagai komoditas strategis nasional. Nah, karena dia tidak menjadi komoditas strategis nasional, maka dia tidak dilindungi. Bayangin, tidak ada tata niaga, tidak ada pengaturan, orang boleh impor kapan aja dan seterusnya. Dan padahal ketika tempe tahu itu betul-betul sehari-hari. Nah, ketika kemudian rakyat sehari-hari itu tidak bisa lepas dari makanan tempe tahu, dan di sisi lain harga importasi kedelai waktu itu 6.500 saja udah nyampe di Indonesia. Sementara harga di tanah air kita itu 9.000, ya pastilah kemudian ini menjadi peluang, ya kan? Bagi pengrajin tahu tempe itu menjadi simpel. Dia butuh barang dan kemudian itu bisa dibeli. Nah, kalau kemudian di sini ada harga 9.000 dan kemudian di sini ada 6.000, maka dia pilih pasti di sini. Karena tidak ada pelindungan. Nah, seharusnya memang negara yang mampu melakukan ini apa? Dia mensubsidi harganya. Itu yang memang sempat dilakukan dulu. Jadi insentif bagi petani untuk menanam adalah dia dibeli dengan harga yang memungkinkan dia mendapatkan tetap keuntungan, dan di sisi lain memang kuota importasi harus diatur. Sekarang ini belum ada, Bang Rizal. Jadi kemarin kita udah sampaikan dalam rapat juga, importasi kedelai harus diatur, produktivitas di dalam negeri itu ditingkatkan, insentif benih yang unggul itu dikasih, kemudian juga bantuan Saprodi juga dikasih, plus subsidi harganya. Bulog dikasih penugasan. Nah, ini yang kemudian bisa kita lakukan. Sebenarnya tata kelola kayak gini tuh agak simpel. Di sisi lain sudah ada demand ya, kayak gabungan koperasi tahu tempe, mereka tuh per tahun itu butuh 3 juta ton.
Nah selama 3 juta ton itu ternyata 100% mereka dicukupin dari para importer. 11 tahun importer itu mengambil keuntungan yang luar biasa dari ketergantungan adanya kedelai ini. Nah kemarin kita bikin perjanjian. Ternyata ketika mereka dihajar oleh para importer juga kan dengan naiknya harga sementara kemudian para pengrajin ini kelimpungan karena ketersediaan dalam negeri nggak enak. Kita harus bikin jalan keluar yang win-win solution. Jadi apa? Importasi harus kita batasin, misalnya dibatasin 2 juta ton. Importernya seharusnya juga dikasih kewajiban untuk tanam kedelai, kok enak banget. Kalau importer bawang putih kan ada tuh kewajiban tanam, mereka enggak. Jadi keuntungan full bebas dia ambil semua. Dan di sisi lain ada penugasan juga untuk Bulog dan pengrajin tahu tempe ini yang dia keanggotaannya se-Indonesia itu yang juga akan yang menjadi bawang putih off-taker. itu jalan nggak Mbak Lulu? Karena pada akhirnya kan itu jadi jualan bibit juga gitu. Iya, ya jalan tidak jalan tetapi gini. Ya memang tidak jalan itu soal gitu. pengawasan. Di kita ini memang repot ya. Sisi lain ada regulasinya tapi pengawasannya yang kurang. Tetapi itu jauh lebih buruk ketika nggak ada regulasi sama sekali. Tidak diatur sama sekali. Tidak diatur sama sekali. Kalau ini kan minimal ditagih. Kalau nggak bisa ditagih kan bisa kena sanksi, dicabut lah izinnya. Misalnya seperti itu. Ini ada. Ini ngomong soal politik yang hulu hilir yang memang menarik. Kita akan naikin 1 oktav, 2 oktav di bangka atas untuk bicara mengenai politik, politik kebijakan, ya kan? Menarik ini, menarik. Sesuatu yang beyond. Iya, bicara komoditas politik. Coba, Ari. Nah, kita sudah kedatangan Pak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah di Transmedia Institute. Pak Profesor Didi Jeravini. Betul, Rektor Universitas Paramadina. Selamat malam, Prof. Halo, Prof. Selamat malam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Didi ini juga termasuk pemakan tahu tempe yang agak resah juga. Iya, dan beliau adalah pencinta tahu radikal juga kayaknya. Tahu radikal. Ya tidak dihidupi oleh oligarki kalau kata Bang Bodi tadi ya. Oligarki putih. Prof. Oligarki hitam, oligarki putih. Ya, Coba Prof. Saya minta maaf nih Bang, teman-teman di situ ada di rumah saja. No, it's not you. Prof, dikasih hikmah dulu Prof. Bagaimana kita bisa melihat situasi ini? Politik komoditas dan juga komoditas politik ini sesuatu yang gimana ya kita masyarakat ini hanya jadi off taker di sederhana bawah saja aja. dulu. Silakan, Masalahnya kita sederhanakan, baru kita kupas lebih dalam ya. Sebenarnya sawit itu kan kita nomor 1 di dunia, menghasilkan 47 juta ton. Ya. Nomor 2-nya Malaysia cuma 19 juta ton, Thailand 3 juta ton, yang lain kecil-kecil ya. J-nya itu khas. Jadi sumber dari minyak goreng itu kan ya sawit yang terbanyak. Jadi kalau terjadi kelangkaan seperti sekarang, memang ada faktor yang menyebabkan ya, yaitu harga-harga komoditas dunia naik. Nah itu tidak hanya minyak goreng, sawit, ya, tapi juga minyak. Zaman Orde Baru itu minyak jungkir balik belasan kali, puluhan kali. Tetapi teknokrat-teknokratnya ya boleh dipuji ya. Kan menurut saya sepanjang 30 tahun itu saya belum pernah melihat antri minyak tanah. Ya. Karena peran teknokratisnya berjalan. Ya. Jadi sekarang ini lebih pada manajemen dan kapasitas ya, seperti Bang Rizal sebutkan tadi. Ini soal kapasitas orang, kapasitas pemimpin. Dan kalau ada mafianya berat ya, yaitu kelasnya di atas menteri ya, ini urusan presiden. Ya. Jadi kita nggak boleh lari dulu ke dalam teori konspirasi atau sabotase atau yang lain, sebab kalau kita lari ke sana itu sebenarnya itu masuk golongan eskapis ya, eskapis itu escape ya. Jadi kalau tidak mampu, ketika tidak mampu nggak bisa menyelesaikan, maka orang lain disalahkan. Ya, jadi itu golongan eskapis, sehingga manajemen inilah ya, pengelolaan yang harus kita bereskan. Dan saya sudah contohkan tadi kan, jungkir balik harga minyak itu karena perang Timur Tengah, Israel dan lain-lain itu belasan kali, puluhan kali. Ya nggak pernah saya sejak kecil SMA, SMP antri minyak tanah ya sepanjang itu. Nah ini baru sekali itu tadi sudah habis ya.
Minyak goreng, Jadi Prof. menurut saya, Minyak tanah udah nggak ada, Prof. Udah konversi, Bro. Sekarang minyak goreng, bukan karena minyak tanah. Persoalan kapasitas ya, kapasitas dari Iya. teman-teman di sana yang dan itu harus kita kritisi, nggak apa-apa kita Kapasitas kritisi. atau political will juga ya, good Ya, will. kita harus kritisi. Semuanya. Ya. Kalau nanti kalau dikritisi disu ya itu repot. Ini kan kritik. Saya kira itu ya. Oke, Prof. Bang Rizal, ya. Nanti kita akan menukik lagi, Prof, ke lebih Silakan, ya. hal-hal yang lebih ini Ya, kan. saya kira itu pendapat saya pendek. Terima Sebagai kasih. kepala sekolah ya. Thank you, Prof, sebagai kepala sekolah kita nih kan. Iya. Bang Boni ini Eskaptis. iya Eskaptis. eskaptis. Ya, keluar dari Tapi Tapi persoalan. yang pasti Lari bukan aja, SQ, iya. SQA Kalau ya. Lari dari kenyataan aja. Iya. Lari dari I don't know. kenyataan. Saya berarti tipe-tipe eskaptis. ya kan sebagai diskursus sah-sah saja dah. Iya. Ada tesis, antitesis, ada kritik, ada so it's okay, fine. Tapi kan sekali lagi saya analis politik bukan ahli ekonomi. Kayak yang kami lihat adalah dimensi politik dari setiap peristiwa sosial ekonomi, ya kan? Bahwa ini ada kelangkaan dari sisi ekonomi, yes, ada logikanya, ada argumentasinya, ada pendasaran, reasoningnya atau bergerundungnya kalau orang Jerman bilang. Tetapi sebagai orang politik saya melihat ada verhandness-nya, ada itu dengan politik ya. Maka saya kemudian melihat ini pasti sabotase politik. Melihat pelaku-pelakunya, koneksinya ke politik, jejaring. Oh, ini pengusaha-pengusaha ini biasa diperintahkan oleh kelompok ini. Ini punya pengaruh menyerahkan sini, ya kan? Dan sebetulnya setiap peristiwa-peristiwa besar, mau dia politis, ekonomi, sosial, itu semua pemainnya itu aja. Pemainnya itu aja. Ya, sehingga Afiliasinya juga. sehingga bagi saya ini sama. Tapi kembali ke judul diskusi ini, Mas Arya. Ini kan menariknya itu kenapa saya senang banget hadir itu Bang Rizal, karena komoditas politik dan politik komoditas. Nah, kalau kita coba definisikan, nggak tahu teman-teman merumuskannya bagaimana. Komoditas kan sesungguhnya kosakata itu mengacu kepada benda tuh. Benda yang konkret, yang nyata, yang bisa dipertukarkan, diperdagangkan. Tetapi kemudian ada mengalami perluasan makna tentu saja. Di dalam Das Kapital, bukunya Marx itu, ada satu bagian dia menulis soal Verdinglichung atau apa ya bahasa, ada kosakata padanan seperti itu, Verkörperung, nah tapi dia nggak pakai itu. Versachlichung, bahasa Indonesia apa? Pembendaan, objektifikasi. Fetishism of commodities. Nah, di situ dia bicara soal bagaimana pasar kapitalis dan sistem kapitalisme ini justru tidak hanya mempertukarkan benda, komoditas, tetapi menjadikan manusia sebagai komoditas. Ya, di sana ada yang namanya Entfremdung dimension, keterasingan manusia. Alienasi. Jadi alienasi. Nah, di sana sebetulnya martabat manusia sudah hilang dari suatu konstruksi kapitalis. Nah, politik demokrasi modern itu relatif cenderung liberal, kapitalis, demokrasi modern, dimanapun di dunia. Nah, oligarki sangat senang, subur dia di situ, di sistem itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa korelasinya dengan tema kita hari ini ya, kalau kita bicara soal. Nah, tapi saya kembali lagi tadi melengkapi komoditas politik. Di sini apa yang menjadi komoditas politik? Kalau saya pakai dan mempertahankan tesis sabotase politik, maka minyak goreng itu adalah komoditas politik. Dijadikan sebagai alat untuk melakukan serangan politik, sebuah tindak disrupsi untuk melemahkan kepercayaan terhadap pemerintah. Menarik. Nah, politik komoditas itu apa? Tadi itu komoditas politik. Politik komoditas adalah strategi politik yang menjadikan komoditas sebagai dasar dan tujuannya. Ya sama aja kalau kita belajar kriminologi gitu ya. Ada yang namanya kejahatan politik, ada politik kejahatan. Kejahatan politik ya seperti voters fraud, macam-macam lah. Tapi kalau politik kejahatan, politik yang dipertahankan dan diraih dengan strategi jahat. Gitu loh. Nah, maka ini politik komoditas. Artinya bahwa politik yang menjadikan komoditas sebagai dasar dan tujuannya. Nah, disinilah sebetulnya oligarki punya ruang. Nah, makanya saya bilang tadi kan, ayolah coba tes wawasan kebangsaan kita berlakukan kepada semua orang yang berrepresentasi negara, entah PNS,
entah dia pejabat apapun di segala institusi. Menarik. Kan Sabotase. udah sukses di Ya. KPK. Benar, Yuk benar. kita bikin lagi. Berapa sih yang benar-benar Pancasilais? Oke. Atau jangan-jangan kebanyakan kita ini menjual Pancasila untuk kepentingan yang anti Pancasila. Komoditas juga. Komoditas. Nah, that's it. Makanya Pancasila saya bilang, sebagai komoditi. udahlah. Tapi Bang, jujur aja, menurut saya sih kejauhan kalau mungkin dalam garis hierarki tanggung jawab yang namanya hierarchy of liability, tentu saja Presiden bertanggung jawab di sini. Tetapi kan yang real bersentuhan di sini adalah Menteri Perdagangan. Oke. Makanya kita kemudian Menteri pertanyakan, Perdagangan berusaha membawa ruang gelap ini kepada ruang terang. Makanya kemudian Dipelototin bareng-bareng. dipelototin bareng-bareng sehingga political sabotage yang tadi sudah dicurigai itu ya kita bicarakan. Tapi minyak goreng sekarang sudah tidak di Kemendak lagi loh. Iya. Kementerian Perindustrian. Nah, Ini ini hal dia. baru lagi, Ini nanti Bang apakah Rizal ini juga sabotase harus yang komentar. lain? Bang Rizal harus komentar juga. Tapi Itu. boleh ditampilkan satu artikel yang kemudian kita tampilkan saya juga. masak, tapi saya Nanti nggak pernyataan dari Wakil Ketua DPR ya. Ini Menteri Perdagangan ini Bang Rizal berharap Polri membeberkan mafia minyak goreng 1-2 hari ke depan. Nah kemudian pernyataan Menteri Perdagangan ini ditanggapi oleh Wakil Ketua DPR dengan sebuah pernyataan yang akan kita putar kalau produser saya sudah siap dengan videonya. Siap belum? Siap belum produser? Kalau Iya. belum ya kita Bang lanjut Rizal aja. mungkin. Ya oke, sambil Bang Rizal nunggu apakah sudah siap boleh Ini diputarkan? kayak sinetron jadinya. Wakil Jadi Ketua kita DPR, menonton, iya. Drama gitu Menteri ya. Perdagangan minta ini kata-kata Bang Boni ini dari ruang gelap kita bawa ke ruang Padahal terang nih. tinggal nyalain boh lam aja kan. Lampunya. Nah, iya kan, Bang? Selesai urusan. Tapi ada satu hal yang kemudian ini produser juga belum dengar. Kita minta apa? Tapi seru ya, jadi kayak teater gitu ya. Ya saya pikir kan panja tentang komoditas bahan pokok ini juga penting karena ini kan adalah sebagai bentuk daripada pelaksanaan tugas DPR, salah satunya yaitu bidang pengawasan. Dan ini penting buat kita untuk mengetahui dan panja ini akan mengurai sebab kelangkaan, kemudian solusinya yang dibuat oleh komisi teknis yang terkait dalam hal ini ialah komisi 6. Nah sehingga saya pikir mudah-mudahan hasil dari panja tersebut dan proses panja ini juga bisa kemudian membuat mitra dari DPR yaitu mitra komisi 6 Kementerian Perdagangan juga untuk kemudian juga cepat bekerja dalam hal ini mengamankan kebijakan dari Presiden agar bahan pokok atau kemudian selain minyak bahan sandang lain juga tidak naik. Nah saya pikir rencana untuk mengumumkan mafia yang tidak jadi itu saya pikir serahkan kepada penegak hukum. Saya pikir nggak perlu diumumkan, langsung tangkap aja, kenapa sih? Tapi Bang Hasto melihat memang ada mafia. Ya kalau kita cek ya memang ada mafianya. Jadi tapi nggak perlu digembar-gemborkan, diumumkan, tangkap aja langsung kalau menurut saya. Terima kasih. Ya soal masalah pansus yang diusulkan itu kan nanti kita akan bawa ke Badan Musyawarah dan di situ biasanya akan dibahas. Nah, disetujui tidak disetujui ya tergantung nanti pendapat para fraksi-fraksi. Mana bro? Lagi dengerin Bang Dasko ini kita. Udah deh. Pencet enter aja. Bang, Tapi kan bener dia. ya tangkap benar aja. juga. Tangkap aja, tapi kan Tangkap lagi-lagi aja. kalau tangkap penangkap ini tetap ada di ruang gelap kan. Iya, Bang? nggak usah Ini kan berunding-berunding Iya, terus. ini berunding. Nikah masuk juga. Berunding Jadi nikah drama. masuk juga nih. Bang. Jadi drama. Bang Rizal coba dielaborasi dulu barang ini Bang. Tapi Saya menarik kira ya. apa namanya nih, mungkin Boni agak berlebihan. Ya seolah-olah yang berbeda pendapat langsung punya niat sabotase. Bang Rizal Iya. jangan-jangan dianggap sabotas juga. Kita ngopi dulu ya. Enggak, Boleh kan ya? pemikir tadi udah di display. Ya kan? Jadi Bang Boni di awal. Iya. beginilah, rakyat memang lagi susah kok. Nah cilakannya rakyat, mohon maaf, jarang yang ngadep ke DPR. Kurang dibuka pintunya Mbak Lulu. Oh, saya open 24 Nah kalau Mbak Lulu hours. saya percaya. Tapi Iya. yang lain, ya kan? Malah selalu Endorse, datang sama kita ngadu. Begini, ada yang dipecat Garuda, datangnya sama saya. Ada masalah, diantar ke kami. datang sama kita gitu loh. Nah, jadi karena kita fungsi artikulasi demokrasinya harusnya DPR,
itu harus jauh lebih artikulatif. Ya, sehingga aspirasi itu tersalurkan. Saya mohon maaf, saya zaman Soeharto itu penasihat ekonomi Angkatan Bersenjata. Akhirnya penasihat Golkar, PDI juga. Mohon maaf pada waktu itu, Menteri Kebijakan biasa dikritisi, keringet dingin, yang nggak boleh cuma nyentuh Pak Harto sama bisnis anak-anaknya gitu loh. Jadi Pak Harto juga tenang menterinya dikritik atau apa. Hari ini mohon maaf, partai-partai kita ini dikendalikan oleh ketua umumnya. Dan ketua umum berhak memecat anggota DPR. Iya kan? Sehingga akhirnya cukup kendalikan yang 9 ini aja. Nah, dalam kondisi di mana oligarki ini sudah bikin sepak bola baru. Namanya oligarki United. Anggotanya ya eksekutif, anggotanya ya pimpinan partai-partai, ya anggotanya juga legislatif. Pelatihnya siapa Bang? Nah, pelatihnya? Hah? Pelatihnya. Ada. Presiden klubnya siapa Bang? Presiden klubnya. Untuk menghadapi oligarki United ini tidak ada pilihan lain kecuali buat kita rakyat, kita mesti bikin klub bola baru. Namanya People United. Nah, People United bubarlah itu oligarki. Iya kan? Nah, menurut saya sih rakyat kita sangat sabar kok. Iya kan? Diapain aja sabar, baik hati. Iya kan? Makanya dia nggak pusing sampai betul-betul itu menyentuh kehidupan dia sehari-hari. Menyentuh kebutuhan pokok, gula sekarang nggak ada, solar nggak ada. Iya kan? Baru dia pada express themselves, seperti dilihat di sosial media, itu kasar-kasar sekali rakyat kita ngeledeknya. Ya, untung media mainstream, termasuk CNN, mau nggak mau harus ngikutin juga apa yang terjadi di sosial media ini. Karena rakyat udah marah, lu ngurusin kebutuhan pokok aja kagak bisa gitu loh. Nah, kembali, ini kan sebetulnya solusinya sederhana. Pak Harto milih menteri itu jago, Pak Habibie jago. Nah, apa namanya nih, kalau Gus Dur dibilangin, Boni bagus, pasti diangkat. Budi bagus diangkat. Sebulan kan ketahuan kagak bisa ngapa-ngapain. Pecat langsung. Yang penting kasih kesempatan. Sisanya yang memang punya capacity gitu loh. Saya punya pertanyaan nih, Bang. Nah, Jokowi nggak berani mecat menteri-menterinya gitu aja gitu. Ya Bon, silakan. Abang kan pernah jadi menteri di era Pak Jokowi juga. Sebetulnya ada apa sih menurut Abang yang membuat gagasan-gagasan baik itu yang menurut Abang tidak bisa diwujudkan? Sederhana, kalau dulu kan kenapa sih Rizal Ramli dipecat? Karena saya kan stop reklamasi. Ya, aguan lobby lewat Ahok supaya kita dipecat gitu kan. Yang kedua Pak JK. Pak JK di dalam terganggu sama saya. Karena sejak saya masuk, kebanyakan keputusan kabinet, ya kan, berdasarkan input kita, ya kan, apalagi, misalnya, macam-macam di rapat kabinet kan kelihatan. Akhirnya kesimpulan Pak Jokowi, kesimpulan dari usulan kami gitu. Biasanya kan Pak JK yang nentuin, terganggu dia. Nah, iya kan, saya bilang ini mah peng-peng gitu loh. Karena kerjanya kan bisnis doang. Saya hormat kalau dia hanya pengusaha doang. Kalau juga jadi penguasa kita nggak hormat. Tapi hari ini peng-pengnya udah ganti, bukan Pak JK lagi. Nah, dua inilah yang lobby supaya Rizal Ramli dipecat. Ya, Jokowi sama kita mah seneng, happy. Ya, karena hal-hal penting pasti nanya sama saya selain sama Luhut Panjaitan. Ya, tapi kan oligarki ini keganggu dengan kehadiran kita. Karena kita nganggap kebijakan publik negara harus nguntungin rakyat dan bangsa kita, itu aja. Dan kita nggak ada bargaining soal itu gitu. Menarik. Udah gimana dia? No comment saya, no comment. Iya kan Bang Boni yang nanya tadi. Anak nanya tadi. Jadi udah puas. Terjawab, udah terjawab ya. Sementara Anda sudah tahu jawabannya, ini mengkonfirmasi aja. Ini Prof ini. Atau misalnya Bang Boni punya versi lain dari jawaban ini. Wah. Saya mau kembali ke Prof Didi dulu. Jangan sopan itu nanti. Iya, saya mau kembali ke Pak Kepala Sekolah dulu. Prof,
Ini Kepala. tadi kalau kita bicara sabotase, kemudian kita bicara mafia. Ini kalau menghadapi situasi seperti ini bicara lagi tentang leadership gitu, Prof. Ini gimana sih, Prof? Kita bisa ada di ruang yang terang sehingga menempatkan tempatnya di tempatnya masing-masing. Oligarki yang oligarki baik, ya kan? Ya, mafia juga keputusan publik kita waktu saya sekolah di Filipina itu reformasi setelah Marcos, itu yang kepilih di parlemen, kepilih presiden itu pelawak-pelawak sama pemain basket dan seterusnya. Jadi demokrasi itu tidak menjamin keberhasilan kualitas, ya. Ya. Seperti di Ukraina itu kan pelawak, ya. Banyak, Pak. Nah, kelemahan demokrasi itu. Kru film. Nah sekarang kelemahan itu kenyataan. Ketika terjadi kenyataan, maka kekuasaan itu tidak boleh ada yang menunggangi oligarki di belakangnya, atau kanan kirinya bertindak seperti presiden, atau seperti Boni parasit kanan kiri. Ya. Jadi check and balance harus dihidupkan. Nah, kalau check and balance itu tidak dihidupkan, maka negara ini akan makin kusut, ya. Dan ketika makin kusut, problem-problem yang ada nggak bisa diselesaikan. Sehingga masalah teknis ini kemudian menjadi masalah politik. Betul, ketika sudah tidak mampu jadi masalah politik. Tapi awalnya itu, ini bukan sabotase, bukan konspirasi, ya. Masalah dasarnya adalah seperti Bang Rizal tadi sebut, komoditas yang berlebih 47 juta ton, ya, itu ribuan persen dari produksinya Thailand, dan Thailand nggak ada ngantri-ngantri sampai mati. Nah, kalau digiring masalah minyak goreng ini menjadi problem, yaitu sebagai turunan bukan akar masalah, ya. Jadi teori konspirasi nggak bisa kita pakai, ini masalah teknokratis, ya. Awalnya ada political ekonominya. Jadi itu saya kira sederhana saja yang saya ini kan, yang Prof, saya izin. Sampaikan. Saya agak berbeda, Prof. Karena sebetulnya sejak awal, jauh sebelum ada penimbun ditangkap saya sudah bicara dari awal bahwa hati-hati banyak yang mulai nimbun. Dan saya sudah bicara keras juga bahwa ini ada intervensi politik di dalam peristiwa ekonomi. Dan akan terjadi, Pak. Makanya saya akhirnya menyimpulkan ini sabotase politik. Karena saya perhatikan yang mengarahkan penimbunan besar-besar. Bahwa ada kesalahan birokrasi, yes. Saya akui bahwa Kementerian Perdagangan tidak punya skenario planning yang benar. Tidak punya skenario antisipasi juga yang benar terhadap segala kemungkinan ancaman macam ini. Makanya saya bilang kalau mau disalahin, kalau mau ngambil solusi the worst case skenario-nya adalah ya Pak Menteri Perdagangan. Dan ini hak prerogatif Presiden mau diganti apa enggak, tapi disitulah masalahnya. Ya maka birokrasi harus dibenerin betul. Tetapi bahwa ada aktivitas yang mengkapitalisasi krisis manajemen ini, yes. Dan disitulah unsur politik yang masuk, sehingga saya katakan ini by design dan sabotase politik. Terima kasih, Prof. Tapi gini ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Mungkin Bung Rizal juga tahu kalau di kita ini ada istilah Satgas Pangan, Bung Doni. Jadi Satgas Pangan situ salah satunya ya di situ ada unsur Polri. Nah, ketika ada pihak-pihak yang katakanlah melakukan penimbunan atau apa, sebenarnya nggak perlu drama berkepanjangan, itu langsung disikat sama Polri sebagai Satgas Pangan. Contohnya pupuk gitu loh. Kok jangankan kemudian menimbun harus jutaan liter. Ketika kemudian secara tidak sah pihak-pihak melakukan penimbunan, ya pasti itu kemudian akan diurus Satgas Pangan. Nah, ini kemudian kita melihat bahwa ada hal yang mungkin sebenarnya sangat kompleks. Di sisi lain kemudian juga ada tata kelola yang tidak setia kepada cita-cita, itu juga iya itu. Seperti disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah soal sawit, sebenarnya kalau kita mau bongkar hulunya bisa lebih ngeri dari yang sekarang. Karena yang namanya minyak goreng, ya mohon maaf sebagian itu juga diproduksi oleh mereka yang punya perkebunan sangat besar. Mereka juga yang kemudian menguasai jalur distribusi. Jadi distribusi itu ada beberapa jalur,
Ada yang distribusi itu ada yang dikuasain oleh pihak produsen, tetapi ada juga yang produsen minyak goreng yang tidak punya jalur distribusi ya sekarang kemudian itu diserahkan kepada ID Food atau BUMN RNI. Tetapi itu ketika ada kasus seperti ini. Nah, kemudian saya masih balik lagi bahwa ada perusahaan yang sama juga yang kemudian mereka menikmati insentif 110 triliun dari biodiesel yang itu sebenarnya juga penyimpangan dari sisi tupoksi BPDBKS. Saya sedang mencermati ini Pak Kepala Sekolah bahwa saya khawatir bahwa BPDBKS yang mengelola dana yang sangat besar dari pungutan sawit yang sebenarnya share-nya itu kan 40% juga dari petani sawit rakyat. Ini kita khawatir itu jadi bancakan. Karena apa? Ini kayak ada dana yang tak bertuan yang bukan dari yang tidak dianggap APBN, sangat besar sekali. Jumlahnya bisa diungkapkan nggak? I don't know, itu 139 triliun, tetapi 79%-nya ternyata itu diberikan untuk korporasi swasta. Untuk apa? Untuk biodiesel. Biodiesel itu bukan tujuan dan manfaat diadakannya BPDBKS. Dan yang sekarang ada 3,7 triliun yang mau dipakai untuk intervensi minyak goreng. Dan yang terakhir saya baca tadi malam berita bahwa Kemenperin mengambil alih isu minyak goreng dari Kemendak kemudian ke Kemenperin dan udah menunjuk 81 perusahaan yang akan menerima skema pembiayaan dari BPDBKS. Nah, saya kira DPR menurut saya perlu mengambil langkah-langkah sangat serius dan kita akan mengusulkan untuk ada rapat penting ya karena BPDBKS tidak untuk kini semua gitu. Yang pertama BPDBKS itu sesungguhnya tidak untuk pembiayaan biodiesel yang sekarang sudah mengambil 79% atau 110 triliun, yang ini harusnya untuk PSR, tapi PSR-nya malah hanya mendapatkan 6,6 triliun dan ini unbelievable lah kira-kira begitu. Dan sekarang tiba-tiba untuk intervensi minyak goreng. Nah, ini ada apa begitu? Ini ada peristiwa apa dan akan menguntungkan siapa lagi? Kalau saya sudah mengatakan dalam rapat di DPR, ini menguntungkan pengusaha. Pengusaha yang mana? Ya pengusaha yang sama sebagian besarnya. Ya, ini karena dia ada makanya pengusaha. bener kata Pak Rahmat Gobel kan? Nggak ada mafia minyak goreng, adanya pengusaha yang cari untung aja. Ya benar, dan ada pengusaha yang cari untung dan untungnya terlalu gede dan ini serakah. Greedy kalau bahasa Tapi Bang itu Rizal. bahaya karena segede-gedenya keuntungan kalau kita ngomong tentang Fir'aun mereka juga bisa ambruk. Oke. Fir'aun kekuasaannya besar tapi bisa ambruk. Baik, Bang kita kasih kesempatan Prof Didi dulu. Silakan Prof. Begini, kembali kepada pertanyaan tadi ya, political economy menjadikan minyak sebagai teori konspirasi itu terlalu jauh ya. Nanti itu kedelai naik itu konspirasi, itu komunitas itu ada ribuan ya. Jadi terlalu jauh ya. Ini nanti minyak tanah naik itu konspirasi, nanti beras naik konspirasi, itu terlalu jauh. Jadi kalau terlalu jauh kita sulit mengambil langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Masalahnya seperti Bang Rizal tadi sebut adalah bahwa ini abundant, ini banyak. Saya paralel dengan argumen itu ya, kita kan juga minyak negara OPEC lu banyak ya, naik turun kan belasan kali jungkir balik ya. Tapi teknokratnya pada waktu itu bisa mampu menyelesaikan, memang relatif lebih mudah karena dipegang oleh pemerintah. Nah sekarang ini kan yang megang minyak goreng sawit itu kan juga tidak banyak. Itu kan bisa dipanggil seperti Bang Rizal manggil ya. Jadi ini kapasitas Bang, coba bandingkan Menko yang sekarang dengan Menko Orde Baru Bang. Menteri Perdagangan sekarang dengan yang Orde Baru. Menteri Perdagangan bandingkan itu kapasitasnya jauh, sangat jauh sekali. Prof. Jadi ini soal political appointee-nya juga berat. Prof. Ini terlalu embedded. Ini soal kapasitas tadi Prof Didi bilang gitu. Tapi kan kita ini ada pattern dalam sejarah gitu. Capital mobility kita itu selalu lebih menentukan dibandingkan national interest. Ini dari zaman Bung Karno, banyak peneliti-peneliti dari luar, ya macam Jeffrey Winters dan lain-lain, bicara soal power in motion misalnya. Ya ini bagaimana penjelasan nih soal kapasitas ini pola yang harus mengontrol gitu. Itu parlemen Mas. Yang harus mengontrol untuk kepentingan rakyat itu parlemen. Kan tadi disebutkan oleh Bang Rizal bahwa pengusaha itu adalah profesi yang murni. Dia itu maximizing profit. Ya, sementara penguasa sebenarnya mulia juga kalau dia maximizing benefit untuk rakyat, lakukan itu. Ya. Itu kan bertentangan antara interest dia dan interest rakyat banyak. Ya. Jadi kalau ada power modal yang terlalu kuat, parlemennya mengontrol. Jadi kalau tidak seimbang itu malah parlemen ini. Ya, nggak apa-apa, saya setuju sama Bang Rizal.
Sama-sama Bang parlemennya Bang agak Didi. berat ya. Kita nggak bisa berharap dengan parlemen. Kecuali kalau parlemennya Berarti juga dikontrol parlemen tidak soal bekerja oligarki. nih kata Enggak, iya, Prof. Didi. makanya di Tidak bekerja parlemen optimal. Optimal. Ya, Lu di baik parlemen banget. ada dinamika. Jadi dinamika di Kerjanya parlemen. ya diskusi begini. Bekerjanya berunding nih Iya. ya Jadi masuk berdiri juga akhirnya menjadi Bang. drama, jadi pertunjukan. Bang Rizal nih kasih komen dulu Bang. Bang Rizal, tapi Bang Rizal setuju panja atau pansus? Kalau saya pansus, Bang. Kalau panja itu ternyata melokalisasi masalah hanya pada di satu komisi, tapi kalau pansus Ini minta itu akarnya legitimasi bisa senior ini. kemana-mana. Cari kawan. Mas. Cari kawan. Saya kalau pansus, memang kita bisa bahas secara lebih luas. Tetapi mohon maaf kalau hanya DPR aja, biasanya dijadiin bargaining doang. Ya kan, tukeran chip. Nah, pansus tentang kasus Senturi berhasil karena dibantu oleh ahli-ahli, oleh Didi, oleh saya, 12 ekonom independen Mekanisme di belakang pansus begitu, komisi makanya perlu pansus. 9 itu. Ya. Ya kan, sehingga pansusnya betul-betul efektif, nunjukin di mana ada permainan dan sebagainya. Jadi kalau hanya pansus segede sandiwara politik, akhirnya maaf Pak Lulu, jadi alat tawar-menawar bargaining. Tapi kalau pansusnya masukin Didi, masukin siapa yang independen, nggak usah saya, ya kan, baru pansusnya itu punya artinya. Betul. Nah, sebetulnya kan begini, di dalam mix ekonomi, negara harus jelas prioritasnya. Kalau menyangkut kebutuhan pokok, negara keberpihakannya harus jelas sama rakyat gitu loh. Nggak ada ampun di situ. Tapi kalau bukan kebutuhan pokok, misalnya harga barang elektronik, mobil naik, ya silakan swasta. Jangan dicampuri. Tapi begitu kebutuhan pokok, negara harus tegas. Nah, mohon maaf, seluruh tim ekonomi Pak Jokowi, ya maaf lah saya bilang memang payah kok. Kan ada Menko-nya. Harus ada pembekalan ideologi kepada semua anggota kabinet. Menko-nya itu sibuk partai penguasa dia. Sibuk nyapres, pasang baliho di mana-mana. Padahal kalau dia beresin kasus ekonomi itu, ini bahan kampanye luar biasa loh. Pasti jadi presiden tuh. Nggak perlu bagi poster. Iya kan? Tapi malah sibuk nyapres, pasangin baliho, kerja aja kagak bisa. Badan Pangan mana Menko? Coba ngomong soal ini. Kan sebetulnya dia komandannya. Tapi itu ilmiah sih Bang. Gini, saya agak mendukung Bang Rizal. Kalau soal itu ya Bang ya. Saya agak Bang, mendukung. karena gini, lembaga saya Pil Indonesia Ini banyak itu sekali sempat judul-judulnya yang nggak jelas. kita meranking ini Bang, meranking kinerja menteri. Menteri-menteri ekonomi itu relatif di bawah. Kinerjanya di bawah. Bang, ini kita juga menghadapi situasi ini. Kemudian ini yang kemudian dalam pemilu kemarin ini dianggap menjadi salah satu prestasi penting dari Presiden Jokowi. TPID mengendalikan inflasi dan sekarang ini hantu ini kalau di bulan September ada hantu komunis ya anti PKI, ini ada hantu inflasi. Bang Rizal ini gimana Bang? Selama 2 tahun terakhir inflasi relatif rendah. Karena memang daya beli kepukul gara pandemi dan sebagainya. Ya, kalau masalah pandemi saya kira kita udah nyaris selesai lah. Nah, tetapi kenaikan harga komoditi ini memang terjadi dan saya udah katakan sebelum pandemi ini waktu pandemi, awal pandemi, saya bilang pemerintah harus lakukan realokasi anggaran strategis supaya fokus hanya bagaimana melawan pandemi, termasuk vaksinisasi, kasih uang rakyat yang nggak bisa makan gara-gara pandemi. Yang ketiga, naikin produksi pangan. Nah, saya gunakan istilah realokasi anggaran secara strategis. Pak Jokowi pakai istilah saya dalam pidatonya. Pemerintah perlu realokasi anggaran strategis. Tapi begitu angkanya keluar, budgetnya, kagak ada tuh pergeseran strategis. Nah, karena kami udah ramalkan bahwa commodity price pasti naik. Apalagi ada situasi global ya Bang ya. Yang Bu Ani juga boleh dimunculkan ya artikel tentang ini dari Menteri Keuangan. Silakan. 2,5 tahun yang lalu. Lanjutkan. Nah, tapi di kepala birokrat ini, kalau naikin produksi pangan, kepalanya itu proyek. Bikin proyek kenaikan produksi pangan di sini, di mana, ya kan? Padahal solusinya bukan itu.
solusinya kalau naikin produksi pangan, kasih petani nguntung gitu loh. Contohnya, dari dulu selalu rasio harga gabah dengan harga pupuk itu 1,5. Jadi petani beli buat pupuk 1, setengahnya untungnya. Ya. Kalau pupuknya misalnya 4.000, harga gabah harus 6.000. Nah, kami waktu saya jadi Menko Gus Dur, saya kan nggak mau import. Susah nggak caranya? Gampang, yaitu kita naikin rasio pembelian gabah dengan pupuk. Jadi 1,75. Ya. Jadi petani dapat 75. Yang kedua, tadinya ada kredit macet petani 26 triliun, tak hapusin semua. Gus Dur bilang, Rizal, ini kamu bisa ditangkap loh ngapusin 26 triliun. Saya bilang, tangkap aja, emang gue dapat apa dari sini? Artinya kalau kita bersih dan amanah, kita nggak sulit mengambil keputusan gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Petani yang tadinya diuber-uber, nggak bayar kredit, happy kan? Dihapuskan kredit macetnya. Yang kedua, kita naikin keuntungannya. Akibatnya 2 tahun produksi naik, kita nggak perlu import. Gampang nggak apa nggak? Gampang kan? Betul. Iya. Nah, hari ini harga pupuk yang disubsidi dikurangi, tinggal 1/4. Petani kebanyakan harus pakai pupuk yang tidak disubsidi. Rasionya berapa? Harga gabah dengan pupuk tidak disubsidi 0,8. Artinya apa? Kalau kamu nanam padi, kamu pasti rugi 20%. Itulah banyak petani di daerah hanya nanam buat makan hari ini, nggak mau buat ini. Nah, akhirnya nanti kan terjadi kesulitan pangan, ya kan? Kesulitan pangan. Lente lagi ya bermain. Nah, marah lagi. Rakyat marah dong kalau udah menyangkut beras. Siapa aja jatuh di Indonesia. Bung Karno jatuh. Kalau beras kagak ada, Pak Harto jatuh. Nah, ini terjadi di bawah mata. Yang paham ini kagak banyak di sekitar Jokowi. Karena mereka tuh jago kampanye, penyumbang kampanye, bukan profesional. Bukan ya negarawan. Kan? Jadi masalah yang sebetulnya teknis, jadi masalah yang sifatnya politis. Seperti Boni katakan. Iya kan? Oh, ini saling mendukung nih sama Bang Boni. Ya, poin saya. Sabotaj tadi. Poin saya, kalau canggih tadi skenario istilahnya Boni, kita kan udah bisa predik. Dalam komoditi akan kejadian 3 bulan, akan kejadian 1 tahun. Prognosanya. Ya, kita lakukan namanya forecasting, simulasi. Terus kita ambil langkah supaya itu kagak kejadian. Ada caranya, ada tekniknya. Nah, kemampuan untuk skenario planning, untuk forecasting, simulasi, pejabat ekonomi Indonesia mau kagak ada. Banyak kan ramalannya salah kok. Karena Ramalan datanya Rizal aja Ramli, juga udah gak bener, datanya aja. Ramalan Rizal Ramli kalau ini banyakan bener gitu. Apalagi kalau menteri-menteri dari PKB oke nggak Bang? Oke lah. Sama juga lah, kecuali Lulu doang. Amin. Kok bilang astagfirullahaladzim ya Allah. Saling mendukung. Konspirasi ini. Ya kan? Jadi kalau kamu bisa tadi forecasting, simulasi setahun ke depan, 2 tahun ke depan, kamu bisa ambil langkah untuk menghindari masalah, menghindari krisis gitu. Nah, ini doesn't have the capacity. Jadi pertanyaan saya cuma sederhana, Pak Jokowi masih mau terus sampai selesai nggak? Iya kan? Kalau enggak, ya udah ganti menteri-menteri nggak bisa kerja loh, bisa survive. Tapi kalau enggak, ya kalau nanti kejadian sesuatu jangan nyesel gitu aja. Yang terakhir juga nanti Bang Boni harus tutup ya tentang ini. Ini bicara juga global politics. Exactly. Ini boleh ditampilkan nggak nanti apa pernyataan Bu Sri Mulyani bahwa ini keadaan politik dunia ke depan nih tidak akan mudah. Dan ini sangat amat bergantung dan berpengaruh dalam dunia lagi aneh komoditas politik kita. Politik komoditas kita. Dunia lagi aneh nih Bang. Nih, peningkatan harga komoditas ekstrim akan terjadi ke depan. Ini ya itu saya bilang tadi seperti gandum, kita akan kalau misalnya perang berlanjut, Ukraina Rusia tidak bisa lagi ekspor ke kita gandum, kita tidak punya ketahanan pangan loh. Kita tidak punya komoditas alternatif untuk menggantikan sumber untuk bikin Indomie dan sebagainya. No. Kita belum cukup, Bos. No. Belum cukup. Jangan bilang merek ya di sini. Saya nggak bilang merek. Protesnya soal belum itu. cukup. Artinya gini, bisa saja itu tiba-tiba naik harganya.
terjadi kelangkaan dan sebagainya. Terus lagi belum kita bicara soal dampak perang yang terus berlanjut, bisa memicu ketakutan para investor, orang akhirnya invest di safe havens goods ya Bang ya. Orang karena tidak berani untuk masuk ke pasar yang fluktuatif yang tidak pasti juga, dan akhirnya ya PHK akan banyak, orang lapar akan banyak, inflasi tadi bisa terjadi dan sebagainya. Nah, situasi kita ini tidak rumit. Makanya saya bilang siapapun yang ada di kursi itu sebagai menteri, sebagai pembantu presiden siapapun harus merespons ini dengan serius. Saya akui bahwa ini ada persoalan manajemen, yes. Tetapi Bang, mohon maaf untuk teman-teman oposisi, please jangan menggoreng lagi minyak yang sudah digoreng. Artinya bahwa janganlah kita mengail di air keruh. Ya, situasi memang sama-sama kita rasakan sulitnya, peliknya. Ya, stop bermain dengan wacana macam ini. Kita sama-sama berpikir mencari solusinya, tetapi jangan mendramatisir untuk kepentingan pemilu. Jangan mendramatisir untuk kepentingan elektabilitas. Karena kita tahu di luar sana sudah makin banyak orang teriak, Anies untuk 2000 sekian, ini untuk 2000 sekian dan seterusnya, AHY untuk 2000 sekian. Nah udahlah, berhentilah, ini kan ece-ece semua. Nanti masyarakat marah karena muak. Kok ini semua bicara Pancasila, ideologi negara, demokrasi, tapi mempermainkan ideologi, mempermainkan demokrasi. Rakyat yang tiap hari mengamalkan Pancasila makin menderita. Jadi hati-hatilah, kalau kita pro rakyat, maka seluruh jiwa raga, aktivitas, pemikiran, tindakan kita juga pro rakyat. Itu tadi closing dari Bang Boni. Ke kepala sekolah dulu. Kalau nggak nilai kita C- nanti kalau nggak kasih ya, kalau C- masih mending, kalau dipanggil guru BK gimana gitu kan? Iya benar. Ayo silakan Prof. Iya. Hikmah dan kebijaksanaan Prof. Sebenarnya minyak goreng itu relatif tidak complicated ya dibandingkan beras seperti Bang Rizal sebut tadi. Tapi memang strategi kebijakan untuk menyelesaikan itulah yang harus dicari sebaik mungkin, dan perlu best practice yang sebenarnya sudah dilakukan di masa-masa lalu itu banyak bisa kita pelajari ya. Orde Baru pun yang tumbang itu banyak menyisakan hal-hal baik yang perlu dipelajari. Nah, kalau ujian dari minyak goreng ini tidak berhasil ya, maka yang lain-lain nanti akan berat ya. Belum lagi masalah-masalah APBN yang itu kritis dari segi income maupun pengeluaran ya. Saya menyebut juga utang itu besar sekali ya. Dan dibandingkan dengan Jepang, ya. Jepang itu 200%. Jepang itu meskipun 1000%, bunganya itu 0,2, nggak punya dampak apa-apa kepada APBN. Kita itu kalau punya 10.000 triliun, bunganya 6,7%, itu menguras ya ratusan persen lebih besar di anggaran pendidikan nasional. Ya. Jadi jangan berkelit, sebenarnya dikritik itu mestinya bersyukur ya. Ini kan seperti Bang Rizal ini orang sekolahan ya enggak? Orang yang teknokratis, mempunyai pengetahuan dan melihat data-data. Nah, sekarang kadang-kadang anti kritik, itu yang harus kita selesaikan. Itu dari saya. Terima kasih ya. Mohon izin saya keluar ya. Saya mau mencari nafkah ini untuk anak istri. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ya, kita langsung ke Mbak Lulu. Tadi Prof Didi sempat berbicara soal pengawasan. Ketika demokrasi itu promote oligarki, bukan sebaliknya. Nah, pengawasan menjadi penting, law enforcement menjadi penting, terus di peran legislatif juga jadi penting. Antibiotik ya, dari penyakit ya. Iya, bahkan ada istilah bahwa demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi tanpa hukum gitu. Bagaimana law enforcementnya nggak berjalan sehingga penyelesaian politik banyak di ranah-ranah informal atau kita biasa sebut setengah kamar gitu. Di ruang gelap. Transaksi ruang gelap ini ya. Silakan Pak Lulu. Daripada harusnya dinyalakan DPR harusnya menyalakan lampu. Daripada bukan malah mencabut bolamnya. Ya. Silakan Pak Lulu daripada ini namanya social justice warrior dari dalam parlemen. Anda sebagai perwakilan SJW. Udah. Daripada ya. Mentalitas narsum kita tidak tertahan nih, Mbak. Jadi Mbak Lulu silakan aja. Tapi pertanyaan sebelumnya
Pak Lutfi itu dipromo sama PKB nggak sih, Mbak? Aku belum pernah ketemu sama sekali sama Pak Lutfi, jadi saya tidak tahu. Oh, jadi nggak tahu ya. Okay. No, I don't know. Yang pasti beliau menterinya Pak Jokowi. Pertanyaan sampingan, Mbak. Bukan, enggak, dia menteri Pak Jokowi. Yang benar dia menterinya Pak Jokowi ya. Jadi bukan diusung PKB ya, clear ya? Dia menterinya Pak Jokowi. Efek depan itu. Iya. Enggak, ini Pak Jokowi. Iya, saya kecoh-kecoh kira aja. dalam banyak hal kita sangat terbuka ya. Saya tidak, kita itu DPR sebagai institution atau kita itu maksudnya adalah saya atau teman-teman yang lain, karena memang kelompok-kelompok kritis di dalam parlemen itu pasti ada dan jumlahnya tidak sedikit. Meskipun mungkin publik tidak selalu punya kesempatan untuk tahu. Termasuk misalkan ketika dalam carut-marut seperti ini kita juga tidak kurang melakukan mekanisme kita untuk memperingatkan kepada pemerintah, karena memang kita punya hak dan punya kewenangan untuk itu. Dalam rapat-rapat kita dengan pemerintah jauh-jauh hari sebenarnya, tadi saya sudah bilang sebelumnya, sejak pertama misalkan saya dilantik dari sejak awal, kita udah sampaikan kepada pemerintah untuk waspada terhadap segala sesuatu, semua kemungkinan yang bisa terjadi apabila ada ancaman-ancaman baik itu dari luar atau dari dalam, dan itu belum ada pandemi. Dan kemudian ketika pandemi itu kemudian baru terkonfirmasi, ini loh masalah kita. Setelah pandemi ini akan ada pandemi lagi, itu kan sangat mungkin. Makanya tugas pemerintah sebenarnya harus punya kemampuan untuk antisipatif, selain kemudian menyelesaikan yang sifatnya memang ya pada saat ada masalah harus diselesaikan. Jadi bukan baru perencanaan, itu benar sekali. Nah persoalannya tetapi memang ya tadi ya, saya lihat bahwa persoalan goodwill, political will kita yang memang harus dikuatkan lagi, yang menegaskan bahwa pangan itu persoalan keamanan nasional kita. Jadi kalau kemudian politik pangan kita dan fondasi pangan kita rapuh, pasti juga kita pasti akan sangat mudah untuk diguncang oleh pihak manapun, termasuk juga mungkin pihak-pihak yang ingin melakukan sabotase politik atau whatever lah ya, dan menjadi isu yang sebenarnya itu dimulai dari soal kredibilitas, soal kompetensi, soal kemudian kemauan politik, soal goodwill, soal kapasitas dan lain sebagainya. Nah yang kedua saya kira kekuatan-kekuatan kritis di dalam parlemen menurut saya memang harus terus juga diperkuat dan itu diberikan ruang, termasuk yang mungkin kritik kita ya, ada yang mengatakan bahwa politik kita juga kartel karena semuanya kemudian juga dirangkul, jadi nyaris tidak ada oposisi ya, gitu. Dan ini 9 orang tadi yang nentuin hajat hidup orang banyak. Dan itu juga sebenarnya itu bahaya lain dari demokrasi, dan menurut saya nanti secara pribadi. beli buku saya Mbak. Oke. Amazon, ya? Di Amazon, di Play Store. Oke, how much? Mungkin $71. Oke, $71. Oke, diskon ya. Oke. Kita balik. Jadi tapi terus saya kira publik itu punya kekuatan yang juga sangat kuat ya untuk juga memperingatkan kerja-kerja kita. Tapi aku nggak ingin kemudian terjebak kepada yang sangat normatif, yang sangat slogan, tetapi Anda bisa tracking ya. Kalau sabotase politik itu slogan normatif. Itu analisis. Ya sudah menjadi tugasnya karena dia dibayar di ruang sana untuk bicara seperti ini. Sebagai analis politik ya. Halo, sorry, saya nggak dibayar. I'm not saying that dibayar itu, tapi sebagai analis politik, you are experts. Ada isu. Saya tidak dibayar. Professionally paid sebagai political scientist. Iya, political scientist. Kalau itu yang bayar kan yang beli buku saya. Nah, maksudnya begitu. Jadi kalau dibeli Ari, dibeli Mbak Lulu. Yang bayar saya Mbak Lulu. Aku beli bukunya aja. Ya itu nanti beda kita lah. podcast di Total Politik. Tetapi saya kira semua punya tugas lah. Semua punya tugas. Partai politik saya kira pasti juga akan punya legitimasi yang sangat kuat kalau dia bisa menangkap semua keresahan yang dialami oleh masyarakat, terutama yang terkait dengan politik pangannya. Jadi ini beyond minyak goreng itu iya. Dan minyak goreng ini hanyalah salah satu contoh aja betapa rapuhnya sebenarnya fondasi dan juga political will kita untuk bisa mengamankan pangan kita. Dan ini juga masih jauh dari semangat undang-undang pangan, di mana undang-undang pangan kita itu bicara 3 hal. Ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan juga kedaulatan pangan. Ini belum nyampe di sana. Kita baru sampai di ketahanan. Ketahanan aja kita dipermainkan. Kalau ketahanan pangan, Bung Rizal, ini pasti akan menjadi banyak sekali domainnya para entah itu mafia, entah siapapun, karena ketahanan pangan itu sangat membuka ruang dan memberikan karpet merah untuk penyediaan pangan dari manapun datangnya. Tidak mesti dari produksi kita, tetapi bisa jadi impor. Nah ketika kemudian importasi itu menguntungkan
sebagian pihak-pihak entah itu untuk maintenance politik atau kekuasaan, maka ini yang kemudian akan diberikan karpet merah terus-menerus dan itu berbahaya dan itu yang akan kita ingatkan. Karena tujuan kita bernegara itu bukan cuma sampai di sini. Ketahanan pangan, ketersediaan pangan itu memang hak rakyat. Tetapi pemenuhan pangan itu tidak selalu kemudian jalan satu-satunya, solusi pendeknya itu dengan importasi. Solusi pendek tapi kemudian berkelanjutan. Nah, ini yang berbahaya. Kayak kedelai tadi. Udah 11 tahun itu yang namanya importer itu menikmati tanpa aturan. 3 juta ton itu per year ya. Sementara orang kita nggak bisa hidup kalau nggak ada tahu, nggak ada tempe. Itu kan jelas nih bahwa ini siapa yang diuntungkan ya importer. Nah, importer kenapa sampai memiliki ruang yang sangat begitu luas ya? Berarti ada sistem dan kerja-kerja politik, kerja-kerja kekuasaan yang memang memberikan ruang untuk itu. Bahasa Bang Rizal peng-peng tadi, Pak. Peng. Mantap lagunya, Bos. Memang berbahaya kok. Tapi kan Pak Lutfi yang didukung, tapi Pak Lutfi yang didukung oleh partai yang Mbak Lulu. Kok partainya Mbak Lulu sih? Itu kan dulu bekas pejabat era SBY. Dulu kepala Badan Penanaman Modal. I don't know. Bekas Menteri Perdagangan juga, Bang. Bukan, artinya gini loh, kita mendukung semua kalau seorang menteri seperti itu tidak bisa menduga akan terjadi kelangkaan. Menurut saya sih itu pura-pura. Iya, saya kira dia tahu. Paham betul pasar. Saya kapan hari itu nge-tweet, saya bilang begini, coba Mendak berani gak dia akan ungkapkan misalkan apa yang dia bilang sebagai mafia-mafia. Kalau dia tahu bahwa para pemain ini adalah pemain-pemain pinggiran, pasti dia udah ungkapkan dari bener kemarin. Bener gak yang diungkap itu mafioso atau cuma pionnya? Kwitansinya itu kwitansi pinggiran atau kwitansi justru karena pemainnya ini bukan pemain pinggiran, maka dia tidak pernah bisa ungkapkan. Itu artinya ini ada big actors. Kalau kemudian kita mau pancing itu hanya ikan kecilnya, maka itu tidak menyelesaikan masalahnya. Persoalannya who's the big fish? Yes. Dan mereka ini kan pelaku ekonomi, yes. Dan kalau pelaku ekonomi, maka semua orang berpikir ini peristiwa ekonomi. Sebagai analis politik, saya melihat ada koneksinya dengan perintah politik. Maka orang yang memberi perintah melakukan sabotase politik. Makanya saya bilang oposisi, cobalah berpikir tentang rakyat juga. Jangan hanya pemilu. Mantap. Dan Anda merasa bahwa sabotase ini di belakangnya oposisi, Pak? Kan kesimpulan kamu tepat sekali. Ya, Anda. Saya menyimpulkan. Mantap. Iya. Tapi saya tidak yakin. Saya tidak yakin seperti itu. Ada juga. Gak apa-apa kan Mbak Lulu harus yakin kan? Iya. I know. I respect. Tapi saya berbicara berdasarkan bukti kan. Saya bicara dengan bukti. Oke. Mantap. Teh Rika ini memang mantap. Saya hanya khawatir, maksudnya nggak yakin itu ini Bang Rizal ini giliran Bang Rizal senior ini habis ini. Iya gitu Bang Rizal. Khawatir bahwa penaklukan dari oligarki itu udah menyentuh hampir semua institusi-institusi ya itulah yang oligarki mapan. Nah, di seluruh dunia. Di dalam semua sistem termasuk politik. yang oposisi. Di dalam sistem politik apapun di seluruh dunia ada oligarki. Iya. Tahan dulu Bang. Ini udah selesai. Kopi. Teh Rika Ruslan DPR. Kopi Bang Rizal, coba hikmah Bang. Apakah apa yang kita lakukan? Apa yang pemerintah lakukan? Apakah memang kita harus makan rebus-rebusan saja mulai sekarang? Kalau ke Bang Rizal kan kita nggak perlu kasih pertanyaan dia. Karena di dalam konstitusi sudah jelas. Ya dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Kita langsung aja hikmah dan kebijaksanaan dari konstitusional statement konstitusional. Perintahnya harus jelas gitu aja ya sebenarnya. Dari kasus perang Rusia sama Argentina. Ukraina Bang. Ukraina. Saya dapat pelajaran sangat berharga. Satu, negara yang tidak berdaulat di dalam bidang pangan, dalam bidang energi dan teknologi, akhirnya hanya akan kena limbahnya. Yang kedua, sebetulnya Ukraina bisa belajar dari Indonesia. Dalam foreign policy kita kan bebas aktif. Kita nggak mau ikut blok Amerika atau blok Beijing. Nah seandainya Presiden Zelensky ikut gaya Indonesia, dia nggak akan diserang sama Rusia. Ya, kalau Rusia nggak ganggu-ganggu. Yang kedua adalah dia ada opsi untuk ikut jadi negara netral seperti Austria maupun Swiss, ya, sehingga tidak merupakan ancaman strategis buat Rusia. Nah, lesson learned adalah pemimpin itu harus cerdas, ngerti geopolitik, dan bisa menarik manfaat
dari kompetisi geopolitik buat negaranya gitu lah. Saya kasih contoh Bung Karno. Bung Karno waktu itu Amerika cenderung buat kasih Papua kepada Belanda, anggota NATO. Bung Karno tahu bahwa nggak bisa hanya negosiasi manis-manis. Dia deketin Rusia, Khrushchev, supaya minta angkatan laut, angkatan udara paling canggih, paling kuat di Asia. Dikasih, beli dengan murah, dengan kredit murah. Indonesia pada waktu itu punya angkatan udara, angkatan laut paling canggih di Asia. Habis itu Bung Karno ketemu sama Kennedy. Kebetulan dua-duanya suka wanita, jadi komunikasinya gampang. Pada dasarnya Bung Karno katakan, kalau kamu kasih sama Belanda, kita punya angkatan laut, angkatan udara paling kuat di Asia. Korbannya buat kedua belah pihak bakal besar. Akhirnya Kennedy memang lobby personal di Bung Karno jago. Akhirnya dia kasih Papua sama Indonesia. Itu loh sejarahnya. Jadi kita ada contoh bagaimana di tengah kompetisi global ini kita justru manfaatin untuk kepentingan nasional kita. Nah, dalam soal kedaulatan pangan, kita ini beruntung banget. Tidak ada negara di dunia yang bisa nanam kedelai kecuali negara tropis Indonesia, Brazil, dan Argentina. Dan itu peluang besar sekali, ya. Dan itu berlaku buat pangan-pangan yang lain, ya. Tapi perlu kepemimpinan yang ngerti masalah, ya. Barangkali kadang-kadang pada level paling tinggi nggak perlu lah ngerti teknis, tapi dia punya leadership. Kalau anak buah nggak becus, dia pecat, ya. Karena kan dianya ngangkat, ya. Kalau itu pun dia nggak mampu karena utang budi ini itu. Ya kalau nasibnya nggak selesai di tengah jalan, wes nasibnya gitu aja loh. Terima kasih. Luar biasa. Harusnya Menteri Ekonomi ya Bang Rizal. Itu menurut Boni Argens. Tapi kalau jadi Menteri Ekonomi, kalau Bang Rizal jadi Menteri Ekonomi pasti nyapres juga, Bos. Jangan-jangan balihonya lagi banyak. Dan yang lebih penting lagi bahwa beliau Menteri di zaman PKB sebagai Presiden. Itu dia. Ini koneksinya ketemu di sini. Meskipun PKB yang sekarang katanya nanti kita. Kalau beliau konsisten anti oligarki, aku tahu karena aku dulu lama belajar sama beliau. Tahu konsistensi dari rejim hampir ke rejim. 3/4 aktivis di Indonesia ini belajar dari Rizal Ramli. Era SBY itu semua oligarki itu labrak. BPKB Gerakan Mahasiswa dan Gerakan Aktivisme Publik ini ada Rizal Ramli di BPKB-nya. Dan aktivis itu sekarang berdiaspora di semua partai kayaknya. Jadi abang ini punya adik-adik di mana-mana, Bang. Tanggung jawab abang juga barang ini, Bang, ya kan? Kan ujung-ujungnya berantem lapornya ke sini. Berunding Bang Rizal juga akhirnya kan. Maha guru. Oke, terima kasih Bang Rizal, terima kasih Bang Boni, terima kasih Mbak Lulu atas diskusi yang menarik ya, meskipun ini kita ngomong apa dari tadi saya cuma mau sebentar ternyata asik kan jadi lupa. Lupa tamu saya. Aku ditungguin. Pasti ditungguin lah Boni Organ. Karena dialog kita ini hanya untuk publik, untuk republik. Sampai jumpa di Adu Perspektif minggu depan. Tidak ada kesimpulan karena Anda sudah jago, Anda ahli Ukraina, Anda ahli minyak goreng, kedelai, semua Anda ahli semua. Ahli lah. Ya, kita semua akan jadi ahli kubur. Oke, sampai jumpa minggu depan di Adu Perspektif, detik.com dan Total Politik. Dah.